dia tuh udah susah banget nafas. Soalnya kan darahnya keluar lewat hidung nih. Terus kalau berhenti keluarnya kemana dong? Ke mulut. Jadi dia bisa jadi gua asumsikan ya. Dia sambil tarung tuh dia nelanin darah terus. Kebayang gak lu? Tapi tetap bertahan 5 ronde dengan tensi tinggi ya. Itu makanya gue setuju dengan post fight interviewnya Max Holloway. Si Justin Gaethje itu true BMF karena nothing to gain everything to lose. Justin Gaethje menang apa sih kalau menang pertandingan ini ya kan? Pertahanin sabuk yang gak ada rankingnya itu, ya kan? Hak lawan Islam udah dari dulu sebenarnya dia punya hak lawan Islam. Makanya bener-bener true BMF gitu si Justin Gaethje itu. Iya dia udah bilang shout out to big applause tuh ini pokoknya gitu-gitulah Justin Gaethje karena ini emang bener-bener ini true bad motherfucker. Tapi itu bener-bener 10 detik terakhir itu bakal dikenang sampai berpuluh-puluh tahun ke depan sebagai salah satu sequence terbaik di UFC. Di gladiator era modern ini. Gila UFC 300 menurut gua sampai detik ini semenjak gua nonton UFC masih menjadi UFC terfavorit saya. Yang tadinya cukup underestimate dengan Jamahal Hill dan Alex Pereira ternyata seru juga. Bahkan sampai yang pertandingan yang prelims aja seru semua, yang cewek-cewek seru semua. Karena kan kalau pertandingan cewek ini kan Sardo kurang suka ya teman-teman. Jadi kayaknya tuh ya gimana gitu, ternyata ini seru gitu ya. Dia kalau Sardo itu Radio Tempur nih buat fansnya Pak RT ya, kalau lagi cewek main dia tuh ke toilet. Kalau enggak ada aja alasannya Pak RT tuh gak suka yang apa ya, dia pokoknya kalau petarung perempuan tuh pengen yang tetenya gede dia bilangnya. Tapi gue nonton tadi soalnya yang tadi cewek tapi tangannya tangan cowok semua. Zhang Weili gila. Iya, tangannya Kayla Harrison bang udah kayak Paulo Costa itu. Kayla Harrison karena kan Kayla Harrison ini adalah Olympic medalis. Iya, dua kali. Two time kalau 2016 kalau nggak salah 2018 pokoknya lupa judo juga. Nah, ini adalah debut pertamanya dia main di UFC. Nah, karena ini debut pertamanya dan ternyata dia ya Holmes juga udah tua sih ya. 41 42. Holmes itu yang ngalahin ini kan. Ronda Rousey. Iya, nah Kayla Harrison ini debut pertama terus menang langsung ngomong gini, "Ya gue mau title gue aja lah." Anjir. Soalnya gini, kalau bayangin, gue yakin pasti ini brother-brother yang nonton di rumah juga pada nggak inget siapa juara UFC bantamweight perempuan sekarang. Oh iya, gue nggak tahu gue. Iya, yang kemarin kita nonton ini bang, Colby Leon yang cewek yang tiduran. Raquel Pennington. Oh itu juara sekarang. Saking tidak ada gaungnya gitu. Beda dengan Alexa Grasso, Valentina Shevchenko. Si Raquel Pennington makanya orang udah tinggal dibantai aja sama si Kayla Harrison. Tapi ini sepanjang UFC sampai 300 ini pertama kali ada Olympic medalis langsung maksudnya main di UFC gitu ya. Sebelumnya si ini dulu Henry Cejudo. Oh iya Henry Cejudo. Kalau cewek berarti Kayla Harrison kan? Iya. Kalau cewek sebelum makanya di Twitter sempat ada meme ini juga. Jadi sebelumnya Ronda Rousey itu juga namanya besar karena dia Olympic medalis judoka juga. Cuma nggak seprestisius si Kayla Harrison. Kayla Harrison kan udah 2 kali emas semua lagi. Nah kalau si Ronda Rousey itu perunggu bronze dia. Tapi bronze level Olimpiknya udah dewa banget itu gitu kan. Terus dengan ilmu judoka yang dia punya dan kuncian armbar yang dulu UFC zaman dulu cewek-cewek belum paham gimana caranya, dia bisa winning streak terus sampai akhirnya ketemu Holly Holmes. Ditendang kepalanya. Nah makanya di Twitter sempat rame ini ekspresi POV-nya si Holly Holmes yang mikir anjir ternyata Holly Holmes bisa kalah juga sama judoka, padahal gue judoka gitu kan. Iya dan dia habis-habisan sih dibantai habis-habisan sih sama kasihan orang tua bro. Itu lebih gue takut kualat dia. Iya kualat. Itu Kayla Harrison tapi tangannya gede banget ya. Gede banget tuh tangan Paulo Costa itu. Dia kalau ada samping dia kayak cowok, bener kayak cowok. Kan sempat diledek katanya. Untung ada komentator Joe Rogan yang gak takut di cancel. Soalnya kalau yang lain gak bakal ada yang komentar. Si Joe Rogan kan sempat bilang, buset itu lihat backnya si ini Kayla Harrison udah kayak Vitor Belfort katanya. Vitor Belfort lagi. Iya gede banget. Sebenarnya sih gue gak nonton sih kalau yang itu gue gak nonton. Kayla Harrison gede soalnya banget. Ini Kayla Harrison itu juga keajaiban dia bisa motong cutweight kemarin karena dia karirnya di judoka itu berat welterweight 170. Oke. Kemarin barusan tanding 135. Makanya pemotongan beratnya nyiksa banget tapi ya namanya lolos udah udah
menunaikan kewajibannya ya udah gol-gol aja gitu kan. Iya. Makanya. Bahasanya menunaikan kewajiban ya. Gila, mentang masih suasana Ramadan. Lebaran. Ini minal aidin yang real ini, Bang. Minal aidin wal faizin. Oh iya, minal aidin wal faizin. Yang real karena kan ini bener-bener seminggu setelah Lebaran kan. Belum seminggu malah jatuhnya. Tapi ada UFC 300 makanya nggak ada nobar karena suasana masih Lebaran teman-teman. Kita nggak tahu 301 ya. Cuma kalau ngelihat UFC 300 segila ini kayak 301 nggak ada tai-tainya itu. Walaupun 302 ada Islam Makhachev sama Dustin Poirier. Iya, makanya dibilang kan kalau dibandingin 300 nih udah kayak gokil banget. Terus 301 Islam Dustin Poirier, 302 Conor McGregor comeback gitu kan. Ini 301 ini kayak kerdil sendiri gitu ya, di International Week kalau yang itu kan. 302 sama 303 gitu kan. 301 kayak kerdil banget di antara. Iya, cuma Pantoja sama apa Ercek. Aduh gitu doang. Cuma tapi kita nanti sebelum bahas yang UFC yang lain-lain dulu berarti gua cuma di episode ini kita meng-highlight aja yang penting-penting ya. Kayak di early prelims sih sebenarnya nggak ditayangin sama Mola ya. Jadi gua juga lihatnya seliwuran-seliwuran aja dari sosmed gitu. Dan ternyata pertandingan pertama cukup membuat para fans UFC sedih karena Cody Garbrandt kalah lagi sama Figueiredo. Bahkan Figueiredo begitu kalah langsung dipeluk kayak gitu-gitu segala macam. Karena ini menyakiti gimana ya, maksudnya ini seorang yang hampir menjadi mega bintang juga kan. Betul. Tapi kejatuhannya emang benar-benar udah ini kayaknya emang udah hancur aja ya. Udah kelar aja dan itu cukup menyakiti perasaan para pencinta UFC ya, Cody Garbrandt kalah lagi ya. Berarti karena gue nggak nonton Cody Garbrandt tuh, itu udah that's it udah nih. Kayaknya that's it deh. Tapi karirnya dia udah ya. Kayaknya karirnya udah, cuma yang kita bahas tadi kita bersyukur bahwa dia itu nggak kalah brutal aja. Iya, nggak kalah knockout. Ada yang bilang kan kepada fansnya Cody, kalian harus bersyukur. Ini bisa it could got any worse gitu. Ini bisa hasilnya lebih buruk dari ini karena biasanya kan Cody kalahnya KO brutal. Ini istilah KO sehat lah, dicekek, tap out, udah peluk-pelukan gitu kan. Iya. Cuman kalau that's it kayaknya mungkin sih. Tapi nggak tahu, mungkin si Cody masih kayak kemarin lawan-lawan yang nge-ranking. Kalau dia lawan yang nge-ranking kan 3 winning streak. Sekalinya diaduin sama 10 besar, begini lagi. Berarti dia lebih jago daripada Tony Ferguson ya. Tony Ferguson tuh udah harus karir panjang banget sampai akhirnya udah that's it. Nah, kalau Cody kan kalau Tony nih secepat itu dan udah enggak ya, bisa. Ada masalah ego kayaknya. Di podcastnya si Rampage Jackson kan dia bilang, itu gimana sih? Iya, dia bilang I will keep going until the wheels fall off. Anjir, bannya udah bukan fall off lagi, mobilnya udah nggak ada. Iya udah nggak ada. Emang udah harus sadar diri ya. Iya, harus sadar diri. Iya. Tapi emang itu cukup sedih. Cuma Jim Miller juga habis-habisan diajar baru mulai udah berdarah-darah semuanya. Tapi tetap still legend lah karena legend. 43 kali bertanding, 26 kali menang. Ya, bayangin dari UFC 100 dia main, UFC 200 main, UFC 300 main. Legend. Nah, cuma ada satu yang cukup di highlight untuk prelims itu sebenarnya Jalin Turner sama Moicano. Karena Moicano bener ya? Moicano. Nah sebenarnya di situ ada sedikit meme aja dikit karena sebenarnya di ronde pertama ini Turner ini sempat bikin jatuh Moicano, tapi nggak diapa-apain. Maksudnya itu kan momen dia untuk hajar kan. Akhirnya udah menang submisi di kecok ya? Di ground and pound. Oh, ground and pound. Oh iya, dia ajar habis-habisan, bener-bener dia ajar habis-habisan akhirnya menang. Maksudnya itu meme aja, ini meme. Konyol kan, banyak juga yang ngata-ngatain ini kayaknya si Jalin Turner ngincar bonus $300,000 itu. Jadi dia pikir dia ke knockdown terus dipikir KO si Renato Moicano, jadi mau jalan keren kayak Mark Hunt kan walkout KO terus masuk KO terus di jalan gitu jalan cuek masih hidup si Renatonya kan. Ronde berikutnya dibalikin. Ya itu meme doang. Cuma itu pertandingan yang seru tadi udah. Nah ini kita masuk ke prelims yang memang ditayangin sama Mola. Di prelims itu pertandingan pertamanya itu kan ada Lopez yang merupakan lumayan prospek juga lah untuk UFC. Dan ternyata benar-benar membuktikan ya. Orang editor kita aja cuma bikin mie sebentar, udah menang, menjanjikan. Ini jauh menjanjikan. Ini ada dua prospek, yang satu Lopez, yang satu adalah Bonikel kan. Menurut gua lebih menjanjikan Lopez daripada Bonikelnya. Iya, karena si Lopez ini udah teruji. Dia ini kan coachnya si Alexa Grasso, juara UFC flyweight saat ini gitu. UFC flyweight wanita. Nah, debutnya dia adalah bertanding lawan Movsar Evloev. Dan Movsar hampir kecolongan di ronde pertama. Sealot itu gitu untuk seorang debutan. Jadi emang
karirnya menjanjikan ini Diego Lopez ini. Ya 29 umurnya ya. Tadi gue perhatiin dia 29. Tapi kalau banyak yang komen gue baca komennya tuh nih rematch dong sama Movsar Evloev lagi gitu. Iya, Perlu nggak ya rematch lagi ya sama Movsar? Kalau ngelihat kan kemarin Movsar Evloev kayak seolah-olah dia nih calon lawannya Topuria. Soalnya Topuria nggak mau lawan yang lain. Iya. Tapi dengan Max udah nunjukin taringnya Topuria bakal lawan Max, ya Movsar mau nggak mau harus nungguin kan. Nah bisa nih lawan Diego Lopez lagi. Kayaknya bisa ya. Bisa. Karena Lopez langsung pede banget nyamperin Dana White kan dibisikin. Anjing lu. Enggak gitu. Iya. Keluarga udah ikhlas. Ya, warga udah ikhlas. Manro buka. Siksa kubur dong. Jadi siksa kubur Joko Anwar. Tapi memang cukup menjanjikan lah. Makanya banyak banget komen Lopez nih kayaknya bisa nih kita untuk melawan 10 besar apa segala macam udah bisa. Dan itu keren banget ya, cukup dia lawan peringkat 13 kan itu. Iya, Sodik Yusuf. Yusuf itu habis nih, langsung habis gitu, keren banget ya. Itu keren. Gue enggak nonton tuh ya, Ge ya. Gua enggak, pokoknya gua antara di Telegram atau di WhatsApp grup kita ya. Ya ampun baru gue tinggal bentar. Ya itu Dimas tuh editor, makanya dia bikin mie doang udah menang Lopez. Tapi Lopez seru banget. Itu bahkan karena Lopez itu menang ada meme kayak gini, Brazil 4-0. Ada tuh yang komen gitu tuh. Karena kan Figueiredo menang. Terus habis itu yang cewek dua yang Rodriguez sama Andrade juga Brazil. Moicano menang 4-0 kan. Meme-nya begitu. Dibilang kok lebih bertabur bintang jagoan-jagoan Brazil di 300 daripada 301 yang digelar di Brazil gitu. Iya, makanya ada bercandaan begitu nih. Ini juga untuk yang biasanya American Pride nih cukup gimana nih kok Brazil yang memimpin nih gitu. Cuman habis itu Amerika kembali proud lagi karena kan Kayla Harrison membuktikan ini kayaknya ada sesuatu yang baru untuk bantamweight ya. Jadi ada sesuatu yang baru menjanjikan dan Kayla Harrison pun secara pertandingan cukup oke lah. Terhibur loh. Oke banget itu dibanting-banting. Judonya bener-bener. Kenapa sih Habib bilang judo lebih bagus dari wrestling kan? Walaupun si Habib seumur hidupnya berlatih wrestling. Iya. Karena dia melihat kecantikan dalam judo gitu. Nah si Islam kan kelihatan tuh bandingannya banyak belajar dari judo. Ya kan kalau latihan kalau kita lihat di Instagramnya latihan sama Olimpik medalis judo. Karena bantingan judo tuh keren gitu impactful, kebanting keras gitu. Beda dengan double leg takedown wrestling yang kayak bener ngantar ke bawah doang gitu kan. Kalau bantingan judo bener-bener ngebanting orang dengan bumi kan. Iya, maksudnya kayak diangkat gitu kan. Jeduk berapa kali kan Holmes kayak gitu kan. Walaupun kayak ketua gitu kasih ya. Cuma jadinya entertaining aja pertandingannya. Secara kita yang cowok-cowok pun lihat, wah gila Kayla Harrison seru banget nontonnya. Dan yang menarik ini seru adalah di Twitter gue lihat si Amanda Nunes sempat bikin story. Karena kan sebenarnya dulu ini kan dua titan bagaikan ini George St. Pierre dan Nick Diaz dulu. Dua titan di promotor yang berbeda. Kayla Harrison di PFL, si Amanda Nunes di UFC. Cuman ada plot twist, si Amanda Nunes kalah sama siapa? Vixen itu. Oke. Kalah. Si Kayla Harrison juga dua pertandingan terakhir sebelumnya dia sempat kalah sekali dulu di PFL. Jadi nggak se-undefeated ini dua-duanya itu gitu. Terus si Amanda Nunes setelah ngambil lagi sabuknya di pensiun, sedangkan si Kayla Harrison ya udah dia pengen tercapai lah ke UFC. Emang dari PFL tuh pun dia udah ditungguin sama UFC, tinggal kontraknya habis doang gitu. Kontraknya habis, terus UFC juga planningnya pinter. Diaduin sama ibu-ibu tua yang masih pegang ranking 5. Kayla Harrison menang kayak gitu bisa ranking 4 karena saking kerennya gitu kan. Dia bilang akhir tahun saya udah jadi juara, bukan mustahil. Iya kan dia udah bilang kayak gitu. Gue mau title shot lah gitu. Kalau udah bisa nih kayaknya akhir tahun. Tapi emang cukup menjanjikan juga dan pertandingan sama Amanda Nunes tuh mungkin terjadi gitu maksud lu, Dok. Si Amanda Nunes namanya orang udah pensiun kan. Males. Iya. Untuk balik lagi tua, Amanda Nunes juga udah tua kan sekarang kan? Udah tua, cuma nggak sampai 40 dia. Oh iya. Maksudnya harapannya adalah Amanda Nunes tuh comeback terus main lagi. Soalnya gitu. Siapa yang menarik coba lawan Kayla Harrison di bantamweight? Gak ada. Itu mah udah raja itu pasti langsung raja. Ratu lah Bang, ratu. Oh iya ratu, benar ratu. Kalau harus nonton kayak Kayla Harrison, keren banget kayak Kayla Harrison kayak. Gak bisa Bang, agak misoginis kalau Bang G. Patriarki. Lo lihat episodenya siapa yang bilang kok kita ngomongin perempuan sih? Gitu paling peduli. Iya, sama istri orang. Enggak sih. Istri orang istri lu kan maksudnya. Jadi Kayla Harrison cukup menjanjikan, itu keren banget. Tapi Aljamain Sterling
kita sempat bahas, Skip. bahkan kita sempat jadi highlight juga. Itu boring juga, Ge. Skip banget. Yang seru cuma Dihuin. Batista bomnya doang mah. Aljamain. Sempet Iya. di Batista bom sekali. Lu tau gak yang kalau menurut gue yang bikin boringnya itu adalah itu kan Calvin Qatar itu kan terkenal dengan strikingnya. Iya. Nah, gua nggak mengharap. Gua nggak apa sih kayak nggak nyangka kalau misalkan dia itu nggak bisa sama sekali take down defense. Iya. Jadi kita ngeliat pertandingan antara si Calvin Qatar yang sama sekali nggak bisa take down defense sama Aljamain Sterling yang udah take down terus nggak finishing apa-apa. Iya. Di atas aja udah dia diem aja gitu, udah Kontrol kayak aja. penyu aja diem gitu. Iya, Kesel itu cukup mengecewakan. Ini mungkin menurut gua yang terjelek pertandingan ini. Iya, soalnya Calvin Qatar nih kayak omongan gue di kemarin gitu. Dia mainnya volume, nggak sniper kayak si Shane O'Malley. Iya. Soalnya kan si Aljamain Sterling nih strikingnya kan Grappling. aneh kan, dia agak kayak Habib dulu lah yang dia bilang eagle punch, jadi seolah-olah pengen take down tapi overhand. Nah, kalau si Aljamain Sterling kan nunduk-nunduk aneh. Kalau sama si Shane O'Malley ditampol kepalanya kayak gitu. Tapi kan kalau si Calvin Qatar enggak, antara takut dia mau take down atau takut mau mukul. Jadi gini kena take down. Iya. Kurang banget. Nggak seru ya untuk dia naik kelas, maksudnya naik divisi seorang Aljamain Sterling kayaknya untuk dia ketemu sama yang peringkat 1 2 3 kayaknya nggak dikasih feeling gua. Iya. Ngeliat kayak tadi. Cuman ya kayak bayangin aja, entah sih dia bilang katanya karena jam tayang TV-nya udah mepet jadi nggak dikasih post fight interview. Tapi kan agak sedih juga itu sekelas mantan juara. Iya. Debut di kelas baru langsung nyabet ranking 7 apa 8, nggak dikasih kesempatan interview sama sekali. Kayaknya Iya, kalau tapi ada nggak ya interviewnya si Dana White mengenai biasa kan Dana White kan Ada digituin. iya ini post fight press conference-nya. Ada nggak dia? Gue Dia ngomong- belum lihat, nonton lengkap. belum Baru lihat. highlight-nya Dana White tuh tentang iya. pengumuman. soalnya Dana White kan cenderung vokal tuh Vokal kalau misalkan dibilang. banget dia. Gimana pertandingan tadi? It's the worst Iya. fight ever, bisa kayak gitu kan. Iya. vokal dia. Belum, Ronde 3 doang mal di power bomb dar. Abis itu dia mencoba ground in pound tapi gagal terus udah. Iya, Diem iya, lagi iya. udah pelukan di atas itu udah. Wah. Ya itu pertandingan terboring. Kayaknya juga netizen setuju bahwa itu pertandingan paling bosan. Cuma abis itu ditutup sama pertandingan yang keren sekali. Oh, ini dia Yaitu adalah Jiří Procházka lawan Versus Rakic. Rakic, Ya. ini. Ini gue tuh nyadar ya, maksudnya kan Rakic sih selalu leg kick Jiří Procházka kan. Iya. Karena dia tahu mungkin kakinya ini habis kalah dari Pereira Pereira, mungkin iya. ada dan ditendang di posisi yang sama pula gitu. Dan gue tuh sampai mikir ini kok Jiří Procházka nggak defense Iya, dia dibiarin di cuek leg aja. kick cuek aja gitu. bener-bener ya. Tapi ternyata the best defense adalah the best offense. Iya. Jadi offense-nya defense-nya Jiří Procházka adalah perbanyak offense. Iya, Jadi betul. biar ditendang lagi gue tampol aja lah, gue brawl aja lah gitu ya. Gue tuh sepanjang ronde gue kan di episode sebelumnya kan gue bilang kan gue pengen Jiří Procházka kalah karena gue tahu Andovi suka banget sama Jiří Procházka kan. Iya. Gue tuh pengen kayak gitu. Tapi pas gue nonton, wah ini Jiří Procházka gila, sturdy banget deh. Iya. Sturdy banget dia. Udah gini aja. Iya, itu bener-bener ini apa namanya udah tampol-tampol aja, gue bodo amat dah. Berarti gue tampol-tampol aja, tapi ya akhirnya kan banyak yang bilang juga, nah akhirnya menang lagi nih Jiří Procházka, bisa nih kayak title shot lawan Pereira lagi gitu Iya, kan. makanya gue kan bilang Jiří Procházka nih Tony Ferguson versi light heavyweight. Gitu Iya. kan. Unorthodox banget. Cuman pas di leg kick tuh gue kayak deja vu kejadian ini. Pereira. Apa, Geji lawan Tony Ferguson Oh, dulu. Geji Ferguson. Jadi kan orang-orang yang istilah unik kayak gitu kalau ditendangin kakinya dia nggak bisa unik kan. Gerakannya jadi nggak jadi terbatas kan gitu. Mungkin Rakic ini udah bermain sempurna, cuma leg kicknya nggak sebrutal si Pereira yang benar-benar bikin si Jiří kan waktu lawan Pereira sampai bingung. Aduh gue ganti kaki apa gimana nih? Soalnya kan gue nyaman ini ortodoks, terus karena sakit kaki depannya ganti jadi southpaw. Terus angle yang nggak dapat ganti lagi, ditendang lagi gitu kan. Iya. Si Rakic mungkin nggak sekeras itu, atau si Jiří-nya sekarang udah lebih tahan gitu. Cuman ya gitulah, sama dengan Tony Ferguson. Itu semua seru tapi ada batasnya gitu. Nah, si Jiří, dan yang keren tuh yang gue setuju ya. Komentar-komentar orang-orang di Instagram atau di Twitter adalah ini sebenarnya coachnya Jiří adalah coach fighter yang paling sabar. Karena coach pasti nggak akan kuat lah ngeliat fighter seenggak disiplin itu yang liar-liar gitu. Kan masih aduh itu cek kayak atau gimana. Kayak defense mundur kayak. Dia percaya aja udah percaya aja nih samurai. Samurai dia selalu gitu kan, tadi ngomongin soal samurai gitu. Cuma memang kalaupun ketemu Pereira lagi misalkan ada lagi gitu ya title shot lagi sama Pereira, kayaknya
kalah lagi sih, Dok? Aduh iya dia. Nggak bisa, iya. Iya, Yuri Prohaska tuh emang kayaknya udah mentok di sini-sini aja, lawan yang kelas-kelas itu aja udah. Dia itulah yang kalau menurut gue ini style make fight. Jadi dia kalah sama orang yang punya knockout power yang sekali mati kayak Pereira gitu. Kalau yang keras-kerasan kayak lawan Glover kan sampai sobek-sobekan kuat-kuat aja dia. Iya. Kalau lawan Krakic berapa kali clean kena kepalanya kuat-kuat aja dia. Cuma kalau lawan orang yang sekali pukul tidur udah nggak bisa. Iya. Berarti nasibnya gimana nih kira-kira, Dok? Yuri Prohaska nih. Kemenangan ini berarti nggak? Atau udah itu mah lewat-lewat aja? Jadi gue kemarin di Twitter sempat nonton bahwa sebenarnya yang ditawarin jadi main event UFC 300 itu tuh bukan Jamahal Hill versus si Pereira, tapi Magomed Ankalaev versus Pereira. Cuma Magomed Ankalaev masih bulan puasa, nggak bisa latihan, gitu. Jadi tapi dia dijanjikan pemenang dari title fight itu. Nah ini antara kuat-kuatan manajer aja, manajer si Ankalaev sama manajernya si Iri gitu. Oh jadi tapi masih ada sebenarnya masih ada chance aja ya? Iya si Iri mungkin bisa ditandingin lagi sama Jan Blachowicz. Jadi kayak kan dari dulu kan sempat mau ada pertandingan penentuan siapa King of Europe, Raja Eropa gitu kan, antara Jan sama Iri. Itu sebenarnya menarik juga kalau menurut gue ya dari sudut pandang promotor, biar itu terjadi dan Pereira lawan Ankalaev gitu. Sebenarnya tapi kalau Jan Blachowicz kan bukannya ini sniper, Dok? Dia itu keras, makanya iya itu menarik kan. Nah jadinya ketemu lagi kayak modelan Pereira lagi kan. Iya itu yang bikin menarik. Cuma dia sniper tapi kan udah 4 ketemu Pereira tahun ini udah 4-2 kali. Oh ya udah berarti hilang, udah secara kasta pertinjuan ya. Pukulan udah jauh, Pereira udah jauh ya. Kayaknya gak ada yang lebih kuat daripada Pereira pukulannya. Kayaknya sekarang nggak masuk akal itu. Pereira tuh kayak bukan sniper lagi, udah bazooka kayaknya. Nanti itu kita bahas tuh makanya. Tapi tadi tuh gue tuh mau pengen bilang soal balik lagi soal Kayla Harrison dikit. Bahkan Kayla Harrison di UFC 300 lebih menghibur daripada reunian SmackDown. Yang The Rock ketemu John Cena lagi, ada Undertaker. Daripada balik tuh reunian tuh menurut gua. Tapi diserang nih mungkin sama fans SmackDown, biarin aja. Tapi gua ngeliat kemarin di Explore ada ini loh, bro. Kemarin ada nobar WrestleMania gitu. Ternyata komunitas wrestling tuh ada juga. Iya gitu. ada besar loh. Si Bang Andika Mamesa ya nonton. Iya. Bang M nonton juga dia. Ngomongin smack pedigree gitu-gitu kan. Iya kan balik lagi kan mereka semua reunian, tapi gue nggak nonton sih, karena ya itu semenjak ada UFC asli banget yang nggak scripted kan selalu gitu bercandanya di ESPN Sports Center kan, ini scripted The Rock menang scripted gitu-gitu. Terus siapa tuh yang Speed, siapa sih yang fans Ronaldo itu, bukan fans Ronaldo sih. Jadi dia tuh I show speed. Dia kan dia tes nggak scripted nih karena leher gua bener SmackDown is real pokoknya gitu WWE is real. Dan jadi makin makin scripted nih menurut gua. YouTuber udah mulai masuk gini. Iya. Tapi bener sih Bang, gua kayak kalau WWE ini pertama bintangnya udah mulai kurang. Buktinya istilah The Rock yang udah setua itu, John Cena yang sudah setua itu dipanggil lagi saking kehabisan bintangnya. Triple H datang, Undertaker. Oke lah sekarang ada Dominic Mysterio, anaknya si Rey Mysterio, dia ngambil jalur jadi penjahat supaya lebih menarik. Cuman ketika nonton matchnya bener sih kayak gue kayak nonton UFC ngelihat Justin Gaethje versus Max Holloway gitu. Kalau udah ada satu pukulan yang kena tuh udah gitu kan. Iya. Tapi kalau ngeliat SmackDown lah kok nggak kenapa-napa, jadi kayak udah hilang feel-nya mungkin kalau udah nonton UFC. Orang di game jadi ada gitu kayak di TikTok atau Instagram Reels gitu. Jadi pas pas WWE kan ada game-nya tuh. Pas John Cena habis itu kenapa sih lu tega banget developer game gitu. Jadi pas John Cena dari belakang ada botak. Udah umur. Ada botak rambutnya, ada botak receding hairline. Begitu udah begitu ya. Tapi memang ini sih semenjak ada UFC dulu WWE itu buat kita semua dewa lah gitu. Wah iya. Terhibur banget. Tapi kita mencari testosteron di situ udah. Iya, tapi semenjak ada UFC itu ada tahun pertama kali tahun berapa sih, 97 ya? Berarti ya, kurang lebih tahun segitu ya. Nah, waktu tahun 97 itu merubah semua mindset WWE. Betul. Udah tuh kayak gak cuma WWE Bang yang kerennya, dia ngerubah mindset boxing juga. Iya. Jadi boxing tuh udah nggak bisa lagi istilah jaga telur, fighter undefeated nggak ditemuin. Karena ngeliat betapa majunya UFC dan betapa istilahnya UFC kan selalu the best fight
the best gitu kan. Yang terbaik lawan yang terbaik. Jadi boxing pun terpancing, promotor boxing tuh terpancing buat ngaduin yang terbaik versus yang terbaik. Makanya UFC itu benar-benar kiblat combat sport saat ini lah. Iya, berubah semuanya ya. Makanya ini buat fansnya WWE sekali lagi salahkanlah UFC dan Dana White. Tapi tenang aja karena kalau gue pernah nonton kan kayak the best submissions in UFC. Iya. Ada satu petarung, gue nggak tahu petarung unknown gitu, dia menggunakan Walls of Jericho. Oh iya. Jadi emang. Tapi tadi cuplikan UFC-nya juga ada fotonya Brock Lesnar ditampilin. Oh iya. Pas lagi nostalgia kan diceritain kan UFC UFC 100. 100 Iya. Itu. Nah, itu kan cukup ada Brock Lesnar, cukup ini nostalgia lah gitu. Tapi emang sudahlah WWE. Kayaknya WWE ini udahan aja kayaknya ya. Tapi kan udah dibeli UFC ya? Satu tim sekarang. Merger. Iya, tapi kalau bicara gede-gedean valuasi perusahaan masih lebih gede WWE daripada UFC Bang. Sebenarnya. Iya, itu fansnya militan banget. Sampai sekarang sih. Iya, di Amerika tuh bener-bener mereka tuh bagai real superhero lah kalau buat anak-anak, buat orang tua juga. Meskipun gitu kan ada yang persamaan nih antara UFC sama WWE ini. Kalau dalam dunia entertainment ya, orang yang di WWE itu juga bisa main film. Kan di UFC kan ada Ronda Rousey, ada Conor McGregor. Oh iya. Udah nonton belum? Tapi McGregor sukses, dipuji. Iya. Di Roadhouse. Banyak pujian, banyak hinaan sih. Yang hinaan yang kayak itu manusia atau karakter GTA gitu. Where the fuck is everyone? Ya tapi dipuji. Maksudnya secara film bagus. Katanya tuh sebenarnya McGregor dilepas aja tuh siapin kamera gitu. Nggak nyadar lagi. Iya. Jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri. Katanya banyak banget. Wajar aja kita lihat McGregor tuh kayak nggak acting. Karena sutradaranya bilang, jadi sutradara itu suka banget kerja sama McGregor gara-gara banyak banget line yang McGregor tuh improve. Terus sutradara kayak ya udah deh biarin aja kayak gitu. Ya kayak kan si McGregor kalau gitu yang ada kalau trash talk kan gokil banget kayak gue waktu itu si McGregor seneng make ini ya Twitter voice tuh yang voice note tapi jadi tweetan gitu. Dia kan sempat kan ngatain jadi salah satu parlemen di inilah Irlandia gitu loh. Jadi lagi ada debat politik gitu. Terus dia kata-katain kan si ininya si ibu-ibu ini soalnya si ibu-ibu ini giginya agak kurang kan. Terus dikata-katainnya gitu kayak Bu tolong lebih sopan lagi ngomongnya karena kalau bicara nggak sopan saya bisa juga nggak sopan. Ibu saya kalau misalkan ada kewajiban lagi pakai masker saya bakal saranin biar ibu jadi ininya jadi modelnya tapi bukan karena COVID atau apa ibu jadi token aja di situ. Jahat banget ya. Kalau udah trash talk gak bisa, gak ada yang bisa ngalahin si McGregor. Iya tapi I like this bar, it's mine. Aneh banget nih orang nih. Udah kayak nggak acting ya, udah jadi McGregor aja makanya dipuji karena McGregor being McGregor aja itu mah jatuhnya. Cuma memang kembali lagi soal UFC 300 juga. Kemarin juga WWE juga cukup digembar-gemborin karena reunian apa segala nggak lama ada UFC 300. Biasanya kita tuh di setiap yang nomor UFC yang bernomor gitu ya. Kita tuh bisa kayak ngitung ini pertandingan boring banyak lagi gitu. Oh iya benar-benar. Iya maksudnya kayak ini pertandingan boring ada 3 lagi di sini bahkan prelims pun kita nggak nonton kan. Terus kayak udah deh kita nunggu main eventnya aja lah. Kapan sih Duplessis kita udah gitu. nentuin nontonnya mulai dari jam berapa dan istirahat ke toiletnya yang pertandingan mana aja gitu. Udah bisa nentuin. Ini tuh nggak ada bro. Nggak ada. Maksudnya bener-bener bahkan Aljamain Sterling aja menurut gue paling buruk itu tuh udah tetap kita tonton gitu kayak Aljamain Sterling ronde 3 mau ngapain ya? Masih walaupun dibuin satu Las Vegas ya. Soalnya pertandingan sebelumnya itu seru-seru banget kayak gitu-gitu kan dan ditambah lagi di Telegram juga grup Telegram kita kan bilang kenapa di UFC 300 yang seseru ini nggak ada nobarnya? Pasti tuh bakal chaos banget kalau nobar. Kayak gue nonton dua di TV sama di handphone streamingnya. Itu pas gue lagi capek duduk pertandingan boring kan gue tiduran di dalam kamar kan karena gue nggak nonton di TV. Itu gue nonton tuh sampai yang berdiri Yumi itu lagi tidur samping gue lagi tidur selimutan terus gue kayak gitu karena refleks apalagi yang Arman Sarukian gue sampai efek itu dia pas yang gelitin gelitin yang pertama gue langsung sampai gitu gue sampai capek sendiri terus tiduran lagi
karena memang kalau dibikin nobar ini pecah banget. Pecah Gua yakin, pecah banget apalagi pas udah main cardnya. Apalagi pas Max Holloway sama Justin Gage yang udah gini-gini, bayangin itu serunya Bro Works atau Stark atau apa. Iya pasti pecah, makanya sayang juga sih. Iya, Kita nanti mungkin kalau ada nobar pun 301 ya kita bisa hitung lagi. Yang boring yang mana ya? Yang kita ke toilet bisa boker yang mana? Yang boring yang main event lagi. Waduh, bisa juga. Kan kita nggak tahu. Jadi UFC 300 nggak ada, makanya kalau kebalikannya nih dari prelim sampai ke main card ya kita bisa hitung yang jelek yang mana. Karena yang jelek itu cuma 2. Yang tadi Aljamain Sterling sama si siapa Calvin Kattar sama Bonikel. Padahal Bonikel ini adalah dia dikasih ke main event. Banyak yang bilang lah Bonikel main event nih, harusnya menjanjikan. Yiri kasihan di bawah mantan juara. Yiri. Tapi gue baca komen-komennya karena dia bilang Yiri ini untuk bikin panas main event. Jadi bayangin Yiri sama Rakic seseru itu, apalagi main eventnya nih bikin panas nih. Dan dia kan ngejar pay per view UFC. Gue nggak tahu deh pay per view-nya mencain rekor nggak nih? Enggak. Belum keluar hasil biasanya. Belum keluar hasil biasanya ya. Lewat seminggu gitu. Iya, terus kan prelim juga dari early prelims kan stadion penuh tuh. Jadi emang ngincar Rakic sama Yiri manasin. Ketemu Bonikel pertandingan pertama. Walaupun ini top prospek juga ya sama kayak Lopez gitu, anak muda top prospek. Tapi sama jadi boring lagi. Bahkan dia tadi kan kita sempat cecetan tuh, Dok. Gua kira yang diginin tuh penonton. Gue nyangkanya dia giniin penonton. Karena kan sebenarnya secara kalau itu karena kan ini sport yang bener ya. Ini pertandingan, maksudnya ini nggak hanya menghibur tapi ada teknik juga kan. Sebenarnya secara pertandingan, secara teknik bertanding Bonikel mah seru-seru aja menurut orang yang ngerti. Entertain, tapi menurut orang Las Vegas ya enggak dong. Karena kan cuma grappling gitu doang kayak. Dia tuh pas begini tuh iya gue juga itu. Dia ke Dana White. Dia begitu sampai itu udah ngobrol kan. Iya, jadi kalau yang ini kalau salah benerin aja ya. Tapi intinya Dana White ini kan mempercayakan Bonikel untuk menjadi main event. Karena Bonikel ini top prospek kan. Apalagi dia dari kampus apa sudah cukup menjanjikan lah karirnya dia. Dia tuh Dana White, dia menyamperin Dana White, dia bilang kayak gini, maksudnya performance dia jelek. Makanya Dana White kayak ngasih tahu, ya udah enggak apa-apa, mungkin gitu gua enggak tahu ya. Intinya sih kayak gitu. Yang gua tangkap ya. Gua kira penonton dong diginiin. Karena memang secara teknik memang bener cara mainnya begitu. Iya. Emang dia dari press conference pun kan udah disorakin mulu. Si Bonikel juga kaget waktu disorakin. Ternyata kayak gini tuh saya diterima di masyarakat. Ya balik lagi karena sentimen ini anak entah berantah jadi main event gitu-gitu. Terus kelihatan banget UFC ngasih karpet merahnya gitu kan. Cuman ya itu kayak kata gue di chat, Bang. Kalau si Bonikel ngambil kesempatan ini untuk berubah jadi ambil peran penjahat, melejit karirnya. Iya. Gak usah sopan-sopan, gak usah bilang kalian ntar bakal suka sama saya. Gak usah dipaksain, sukanya orang mah gak bisa kita atur. Iya benar. Bahkan yang highlightnya si Bonikel tuh cuma yang pas si Brandage-nya ada di bawah, dipukul-pukul gitu kan, dia senyum-senyum, ketawa-ketawa, terus kan disorot kamera. Itu yang jadi highlight pertandingan itu, karena satu Las Vegas langsung ketawa gitu, ge. Karena kan dia di bawah nih, di bawah gitu kan, entar mau diapain gitu, mau dicok gitu. Tapi dia posisi nyaman dan berapa detik udah mau habis kan dia sampai senyum gitu-gitu. Itu highlight pertandingan itu. Gitu doang. Makanya Bonikel mungkin ngomong ke Dana White gini-gini tuh mungkin promosi gue jelek nih. Oh, sorry gitu. Iya. Dan menariknya di notice sama si Hamzat. Hamzat nge-tweet, dia bilang wrestling macam apa kayak gitu. Ini menarik lah untuk jadi build up menuju suatu hari nanti mereka ketemu gitu. Iya, Hamzat ya. Walaupun Hamzat akhirnya tanding. Hamzat Robert Whittaker. Ini middleweight seru nih. Middleweight seru. Lagi berarti Hamzat lagi ya sama Robert Whittaker. Ini pertama kali kayak. Ini pertama kali. Makanya ini dan ini pertama kali akhirnya ketemu yang peringkat atas lagi maksudnya. Kan sebenarnya Kamaru Usman ya udahlah itu cukup penting. Nah, ini kan momen lagi untuk batu loncatan lagi untuk Hamzat gitu. Jadi ya akhirnya Hamzat ketemu Whittaker. Cuma memang yang Bonikel ini kembali lagi kalau gue lihat dari sini, walaupun dia undefeated kan, dia still undefeated kan Bonikel. Tapi menurut gue mungkin ini penilaian Dana White juga untuk nextnya ngasih pertandingan Bonikel nih. Kayaknya mungkin kalau lu bilang Bonikel kan kayaknya kesannya jadi orang baik ya. Mungkin nextnya dia emang harus lawan yang jahat kayak yang bacot-bacot gitu ya. Iya. Mau nggak mau ya. Maksudnya siapa kira-kira yang bisa membangkitkan gairah Bonikel biar pertandingannya seru nih? Ini kan middleweight ya? Dan tapi dari post-fight interview si Bonikel juga nggak begitu langsung ambisi cepat. Iya. Dia bilang
saya masih 7-0 bro, saya juga awalnya kan di promotor lama pengen nuntasin dulu sampai 12-0 baru saya pindah ke sini, tapi ternyata disuruh cepet-cepet ya udah sabar aja ngeliat apa perjalanan gua gitu. Oh kan, dia udah ini. Iya. Kok jadi rendah diri gitu sih untuk seorang petarung. Gue ambil peran penjahat aja ini udah banyak yang nyerakin lo gitu. Tapi kalau ketemu Kamzat masih seru sih kayaknya. Tapi nggak tahu Kamzatnya mau apa enggak ya. Iya. Tapi kalau Kamzat mungkin bisa mungkin ya kalau misalkan dia mau ada gatekeeper yang seru-seru ya mungkin Paulo Costa lagi. Paulo Costa udah ini fix tanding sama Shane Strickland. Iya, jadi udah. main eventnya Islam. Iya Nah, benar. kalau bisa Marvin Vettori atau siapa gitu. Iya, Udah di tweet juga kan sama Kanonier nggak mungkin ya. Kanonier ketinggian ranking 4. Ya berarti ya Vettori ranking 5 mungkin itu ya. Itu Bonikel. Tapi pertandingan itu boring, cuma itu doang ternyata yang boring teman-teman. Di antara gue tuh takut bahkan ada yang komen gini, ini main event bakal seru nggak ya? Karena Jamal Hill ya, tapi ini fokusnya ke Jamal Hill sama Pereira gitu. Karena begitu Bonikel begini ngelihat prelimsnya seseru itu, early prelimsnya sepecah itu, mereka tuh ada beberapa gue baca komen ketakutan Pereira sama Jamal Hill ini bakal fail gitu. Tapi ya udah, kan banyak orang tidak menunggu Pereira juga sebenarnya. Makanya begitu Bonikel itu tadinya gue pikir bakal seru, ternyata boring, harusnya gue kencing pengennya, tapi begitu si Arman Sarukian sama Oliveira masuk, gue langsung kayak nggak kayaknya nih gue harus serius banget. Gila. Arman masuk ke arena aja ada pemanasan dulu, dia berantem sama penonton kan. Iya, oh iya bener. Iya, dia kenapa sih tuh? Biasalah, mungkin fans kan kalau arena kayak gitu kan biasa mabok-mabok kan. Mungkin ngomong nggak baik ke si Arman atau gimana, atau megang-megang gitu kan. Tonjok langsung si Arman. Oh gitu ya. Iya, gue kira ini memang masalah pribadi aja sama yang nonton ini mungkin. Cuma ternyata ada threshold mungkin ya. Si ini aja Oliveira pas masuk kan dia begini. Iya, ditarik dong. Goblok emang itu ditarik. Penonton mabok gitu. Iya, mungkin udah narkoba juga Las Vegas. Gak tahu juga kita ya. Las Vegas. Las Vegas. Udah bodo amat itu, makanya bubu ya huin aja kalau udah mabok mah orang. Tapi ini ternyata begitu Charles Oliveira, walaupun pertandingan ini cukup buat gue sedih ya, karena memang gue ngeliat Oliveira, gue tuh kemarin tuh ESPN atau siapa ada cuplikan soal Oliveira ini pernah dia berusaha nurunin berat badan atau nurunin. Itu tuh dikelilingin sama timnya dia, Iya dia emang. Nah itu tuh pas itu kan ke-recall lagi sama betapa kompaknya timnya Oliveira, betapa humble-nya Oliveira ini gitu. Jadi si yang kayak selalu Radio Tempur bilang, backstory-nya ini menuju main event ini, menuju pertandingan ini selalu seru, dan itu di-recall sama UFC kan. Di-recall. Soalnya ada ini Bang, rekaman dia menuju pertandingan Beneil Darius. Dia nangis dari locker sampai ke walkout, dia tuh nangis gitu kan. Terus ini fans nanya ESPN nanya gitu kan, kenapa dia nangis? Apa karena apa gitu kan, ada yang bikin bercandain karena nangisin karirnya Beneil Darius mau dia hancurin gitu kan. Karena dia nangis karena ini dia nge-recall ke masa lalunya sebagai orang yang divonis nggak akan bisa jalan, penyakitan, karirnya hancur, terus sekarang bisa hidup kayak gini. Makanya dia bilang bener-bener dia embodiment nama Do Bronx tuh bener-bener gitu, dari jalanan, dari favela gitu kan. Do Bronx ya. Iya. Terus bahkan dia sampai quotes penutupnya di interview kan dia bilang kayak gini, dengan semua yang telah saya lewati. Iya, Tuhan menunjuk saya untuk merubah tidak hanya cerita hidup saya, tapi juga cerita orang-orang yang saya kasihi, keluarga saya, orang tua saya. Dan kalau dengan semua yang telah saya berikan kepada orang tua saya, kalau Tuhan memanggil saya hari ini, saya akan mati sebagai orang yang bahagia. Gitu. Itu dia emang, dan kalau bisa kelihatan juga dari cara dia masuk. Sebelum dia masuk oktagon, dia angkat tangan. Salam. Tapi sebelum disalam dia angkat tangan satu Las Vegas semuanya. Itu yang bikin keren. Itu kayaknya semua orang itu mau dibilang lu pilih bela siapa itu semua tuh pada suka sama Oliveira. Yang bikin keren adalah dia nggak bisa bahasa Inggris tapi orang secinta itu gitu. Iya, dan dia Brazil juga gitu. Dia masuk, dia salamin Arman Sarukian, dia tepok si ininya satu-satu. Yang itu yang waktu masih di bawah aja, yang dia meluk timnya dia aja, kan terharu gitu. Peluk kayak ngobrol gitu loh, kayak kayak mukanya tuh kayak kalau gue mati di pertandingan ini ya udah ikhlasin. Kayak ada gitu-gitunya, gue tuh kerasa di kamera. Perpisahan gitu. Iya, bukan pelukan yang semangat, enggak, pelukan kayak
haru gitu. Gue kan pas nonton gitu kan kayak wah ini Charles Oliveira pas lagi pelukan gitu, gue lihat sebelah kayak gitu dong kalau meluk aku. Oh, tiba-tiba ada haru. Ya, berarti pelukan mau meninggal loh. Itu kan pelukan haru. Jadi memang itu dari pelukan ke timnya itu aja mereka kan cium pipi gitu kan. Itu aja tuh gue kayak energinya tuh energi udah kita jadi respect aja gitu. Iya. Jadi begitu naik, gue tuh kayak gue nggak tega Oliveira mau ditampol. Tapi itu 3 ronde yang bener-bener bikin jantungan. Nah iya, sih. Ronde maksudnya 1 Oliveira menang, ronde 2 langsung Arman Sarukian menang, ronde 3-nya itu bener-bener kayak ini gimana nih? Iya, gue bingung soalnya karena memang begitu di ronde pertama aja satu kesalahan Arman aja berhasil dijatuh sama Oliveira kan. Tapi itu asli itu benar-benar yang bisa bikin Arman lepas, nggak cuma teknik tapi tekad juga. Itu kan mukanya udah sampai pink gitu kan. Sampai ada kamera menunjukin si mukanya Arman yang di belakang. Udah dalam banget. Tekad aja itu yang bikin dia keluar. Gak mungkin gue baru berapa detik langsung mati kayak gini. Iya. Dan itu gue lupa pertandingan yang mana ya. Intinya apa Calvin Kattar deh kalau nggak salah. Calvin Kattar tuh kan sempat dikunci di bawah kan. Terus komentator entah Joe Rogan atau si DC yang ngomong, intinya adalah lu kalau di bawah, kalau posisi musuh lu di atas, gunain kaki lu. Iya. Tapi kayaknya Calvin Kattar deh. Supaya lu bisa lepas pondasi, kaki lu tuh harus gerak terus. Begitu ada omongan itu, gue begitu nonton Arman Sarukian sama Oliveira, itu ke recall tuh, kakinya buset itu, ngangkang. Defense high class banget yang kayak, anjing itu jomplang banget antara Calvin Kattar kalau nggak salah ya, antara Calvin Kattar yang berusaha keluar dari kunciannya Aljamain Sterling, sama Sarukian sama Oliveira, buset jauh, itu, itu kayak nonton. Kayak gimana ya, kayak ini anak pemula lagi main game, tiba-tiba ada kakak-kakaknya datang, difficultnya hard nih, gue yang main itu. Langsung wah ini kalau baru orang awam kan ngeliat pasti beranteman di leher, yang padahal kakinya tuh lagi berantem itu. Iya. Si Arman lagi pengen mecahin fondasinya si Oliveira gitu kan. Iya, begitupun Oliveira pas di bawah kan. Kakinya tuh kayak gitu-gitu tuh. Terus yang gue bilang makanya sebenarnya kalau buat kalian yang baru suka UFC, sebenarnya nonton UFC 300 ini perbandingan yang bagus. Karena ada contoh baik, ada contoh buruk. Iya. Kan kalau selama ini kan mungkin kita nonton yang buruk-buruknya doang satu card gitu ya. Terus ketemu yang bagus pun ternyata kickboxing, ternyata boxing. Jadi nggak ngeliatin kalau defense yang bagus sama yang jelek tuh gimana gitu kayak. Dan masalah gini, yang ditakutin dari Arman Sarukian itu adalah ground and pound-nya. Kalau yang ditakutin sama Oliveira itu adalah submission dan ground game-nya. Nah, dua-duanya melakukan itu dan dua-duanya survive. Iya. Benar-benar. Kayak si Oliveira tuh udah bayangin 3 ronde, 3-3-nya tuh dia mencoba untuk nge-submit. Ronde kedua tapi kan lo tau kan ronde kedua udah di ground and pound gitu. Pas teng udah armbar. Iya, udah tinggal ditarik aja. Tinggal ditarik doang kan. Pas ronde ketiga guillotine kan. Dan itu survive, si Arman Sarukian survive. Arman Sarukian on the other hand, dia udah ground and pound, udah ngepecahin pelipisnya si Oliveira. Tapi cara supaya lu bisa defense ground and pound gimana sih? Lu jangan kasih jarak kan. Iya, dipeluk terus. Nah, si Oliveira itu rajin banget ngelakuin underhook, armnya di underhook. Jadi udah di atas nih. Tangannya si Arman diginin sama Oliveira di bawah sini. Jadi dia tuh nggak bisa. Ya lu bayangin lu kalau mukul jarak segini sama mukul jarak yang deket itu kan nggak bisa. Gak ada momentumnya pukulan T-Rex aja gini. Nggak bisa pukul. Iya. Nah, masih ini pinter. Dia ada salah satu kayak ini yang diajarin sama John Jones juga pernah waktu itu di TAF. Dia tangannya begini, kalau tangan dipegang gini, sikutnya mainin. Itu si Oliveira tuh pecah kayak gitu. Iya, makanya meme-nya gitu kan. Apa kalau yang dari fans Indonesia, Bang tadi rambutnya putih sekarang jadi bendera Indonesia, jadi merah putih. Kan? Karena itu. Cuma ya, nah itu yang kembali lagi soal kenapa yang gue bilang ini pertandingan tingkat tinggi. Karena kan ada satu momen di mana ada illegal kick dari Oliveira ke mukanya Arman kan. Terus sampai harus dicek dokter dulu. Itu kan untuk yang tensi cukup tinggi pertandingan itu kan bikin kita bete dong. Karena dia tensi tinggi loh. Tiba-tiba panggilin dokter dulu dites gitu-gitu. Oh ternyata Arman enggak kok enggak ada masalah. Udah tanding tapi gue di bawah, gue di atas lagi ya gitu kan. Dia ngomong gitu kan. Gue di atas lagi ya. Pas mulai teng kan si Oliveira udah posisi gitu kan. Kayak mau di EW gitu kayak. Kan udah posisi gitu. Datang Armannya dimulai tensi tetap tinggi gitu loh. Maksudnya itu tuh beda. Maksudnya aja ini tuh pertarung profesional tingkat tinggi tuh segini kerennya gitu. Segitu anjir Charles Oliveira tapi gila. Tapi sih. Ini bener sih apa ya?
kalau 5 ronde pasti lebih seru lagi ngeliat mereka gulat-gulatnya gitu kan. Cuma kan nggak bisa terus berandai-andai, tapi begitu bel berakhir, walaupun si Charles Oliveira udah dapet Dark-Choke, udah melet-melet gitu kan. Iya, dan udah Arman tinggal udah mau pingsan juga. Itu tuh berapa detik? Itu lama loh. Itu berapa detik ya? Lama 15-10 detik kan ada. Iya. Tapi itu udah mau pingsan kan. Iya, sampai kan si wasitnya kan harus denger gini kan. Iya, ngecek. Soalnya tangannya kan lagi berantem kan, takutnya nggak bisa tap out atau gimana gitu. Terus ya walaupun kayak gitu, tapi kalau kita bicara fair 3 ronde, emang kalah sih Charles Oliveira. Dia menang di itu kan pas pembacaan scorecard kan, begitu keluar dari ini Dark-Choke, si Arman juga pinter kan, dia nggak yang mukanya capek baru gini, tapi kan langsung langsung begini. Pinter dia. Buset deh nih orang. Iya, harus ada PD-nya kayak gitu. Nah, terus si Joe Rogan kan bilang ini tentang bagaimana juri menghargai submission attempt gitu. Iya. Submission attempt harus dianggap sama dengan knockdown kalau striking. Gitu. Lu cara kalau gue ya, cara gampang ngelihat apakah guillotine itu dalam atau enggak, lihat tulang belakangnya. Tulang belakang lehernya nih. Kalau tulang belakang lehernya tuh kayak ada lekukan di antara leher sama tulang belakang sini nih. Kayak ada lekukan gitu tuh. Artinya leher itu lagi nge-extend, lagi ngemanjangin. Tapi kan kita nggak mungkin bisa manjangin leher begini kan, nggak bisa kan? Iya. Jadi artinya tuh ada yang ngebantuin atau ada yang memaksa itu. Nah itu. Iya, dan itu posisi guillotine sempurna loh, bukan guillotine-nya Dustin Poirier yang setengah-setengah gitu. Ini tuh bener-bener guillotine yang sempurna. Itu tuh kalau udah kayaknya kalau bukan Arman Tsarukyan, misalkan lawannya siapa ya di tidur udah. Tidur. Kayak Kevin Lee kan tidur di guillotine kayak gitu. Iya. Dan itu Arman itu secara kan stamina masih lebih bagusan dia, masih muda. Itu tuh sempurna loh kayak guillotine. Iya. Wah, dalam hati gue bisa si Arman tuh selain badannya berotot, dia lentur banget gila tuh yang dia coba X kick gitu. Oh, itu yang dipacu viral tuh. Yang sampai lurus banget kakinya anjir. Iya, kena lagi kepala ternyata ya. Truk gitu ya. Itu dia tangkis tapi kena kepala. Iya. Dia dan Las Vegas teriak tuh. Wow gitu. Itu keren banget sih. Asli. Kakinya sampai atas gitu kayak bener-bener lentur gitu loh. Lentur banget, gila. Iya, tapi memang pertandingan Arman sama ini tuh itu gua kira fight of the night loh. Itu pertandingan yang dimulai dengan setiap ronde dimulai dengan sportivitas. Iya, peluk-pelukan tapi langsung brutal. Habis itu brutal. Iya. Brutal. Nah itu makanya gue kira tuh pertandingan kayak orang baik gitu, maksudnya yang bukan orang baik, yang tidak trash talk, yang mereka baik-baik aja. Sama nanti kita nextnya kan bahasan Justin Gaethje sama Holloway. Sebenarnya di press conference sama pas lagi face off kan sebenarnya kayak berteman baik, handuknya dipegangin terus dijatuh-jatuhin kayak bercanda-bercanda gitu. Gue kira pertandingan itu mental kayak gitu baik di press conference atau face off tuh akan mempengaruhi tensi pertandingan. Tapi ternyata itu nggak berpengaruh ke Oliveira sama Arman Tsarukyan kan. Makanya jadinya pas tampol-tampolan itu, bahkan yang kita dicek dokter abis itu tetap tensi tinggi, gue bilang oh segini tuh kualitas atlet UFC ini loh gitu. Mau misalkan bercandanya kayak misalkan tadi kan gue komen di akun UFC Indonesia soal ini sebenarnya kita agak loncat sedikit ya, Pereira kan menang dan gue langsung bercanda bahwa Pereira udah ketemu Aspinall aja deh gitu, karena udah biar jadi legend, jadi GOAT aja deh gitu, udah ngejar GOAT aja, udah nggak ada nih yang bisa ngalahin Alex Pereira nih secara rekor kayak gitu. Ada yang komen soal nggak bisa bang, ini heavyweight apa segala macam gini-gini. Tapi banyak yang komen gini, bang kalau lu mau dianggap Pereira dianggap GOAT, ngalahin John Jones dong, jangan Aspinall. Aspinall mah cuma interim, ngalahin John Jones lah gitu-gitu. Enggak, tapi gue percaya siapapun yang ada di peringkat atas walaupun itu interim ya, bahkan kita ngomongin bad motherfucker belt itu yang cupu menurut orang cupu, nggak bisa disepelein segitunya. Walaupun Pereira masuk ke heavyweight ngalahin Aspinall, gue tetap bilang Pereira jago. Walaupun nggak langsung John Jones tapi tetap jago menurut gue. Emang sejarah juga lah bisa 3 kelas berat kayak gitu ngelawan. Karena sebenarnya on paper si Aspinall juara, karena gue yakin Aspinall nggak akan ketemu John Jones. John Jones setelah sama Stipe Miocic udah pensiun. Dia mau cari resiko apa? Dia nggak menang lawan Aspinall pun tetap dianggap GOAT gitu. Apalagi gitu kan. Iya benar-benar, makanya siapapun yang di peringkat atas, entah itu interim mau itu bad motherfucker ataupun kita ngomongin Dustin Poirier aja, emang gak bisa disepelein aja gitu. Kelasnya kelas atas itu tergambarkan di pertandingan Oliveira sama Arman Tsarukyan gitu. Dan itu kita punya perbandingan Aljamain Sterling, Calvin Kattar. Maksudnya kita itu kan peringkat-peringkat yang kan 8, 7 yang kayak gitu-gitu loh. Jadi ada perbandingan bahwa
nembus 5 besar itu. Oh, baik. Sesulit itu, Betul, maksudnya betul. 5 besar ini emang bukan orang sembarangan lah Iya, intinya jajaran mah. elit tuh emang gila ini. Jajaran elit. Nah, sekarang jadi muncul pertanyaan nih, Bang. Iya. Kalau menurut Bang Gia sama Bang Kemal, Ya. Arman lawan Islam gimana? Nah, tadi gue sempat bahas itu. Menahan Islam. Berarti gue dulu nanti habis itu GG Iya. kan mungkin lebih teknis, lebih paham lah. Tapi kalau menurut gue, kalau dari pertandingan yang tadi ya, kita lihat pertandingan lawan Oliveira. Sebenarnya kan Islam sama Oliveira pertandingan terakhir aja, Islam Makhachev kan kita lihat dominan banget lah ya Iya. untuk Oliveira. Tapi walaupun lu bilang rematch masih megang Oliveira, Iya. tapi gue makin yakin ketika rematch Oliveira, bahkan gue jadi bersyukur Islam Makhachev nggak ketemu Oliveira waktu di Abu Dhabi ya berarti ya, Iya, iya. yang diganti Volkanovski. Cedera, Karena gue nggak siap lihat Oliveira kalah lagi kedua kalinya sama seorang Islam Makhachev gitu. Di pertandingan itu meyakinkan gue bahwa Islam Makhachev ini udah kayak di awan aja. Iya, levelnya udah lain. Levelnya udah Bukan lain aja. manusia lagi. Iya, untuk bisa ngalahin untuk melawan bawah-bawahnya ini kayaknya, bahkan gue berpikir ketemu Poirier ini kayaknya Poirier mah cuma kayak gimana, kayak cembilan aja. Iya. Gue ngerasanya ya kayak aduh, gue Islam Makhachev nih belum ada yang bisa nandingin. Nah, gue pikir Arman, karena Arman kita tahu Arman yang paling nyusahin Islam Makhachev kan iya. di pertandingan sebelumnya. Tapi kan kita tahu juga Arman pun berkembang, Islam Makhachev pun berkembang kan, Iya, secara teknik, secara latihan pernapasan. Gue ngelihat Arman lawan Oliveira aja segitu sengitnya, ketemu Islam Makhachev tetap ditai-tai ini nih. Iya. Kalau misalkan Kalau kata gue sih kayak gitu juga. iya, karena gue bilang Islam Makhachev yang dulu, gue bilang tuh ada di komen gue, Islam Makhachev yang dulu bukan Islam Makhachev yang sekarang. Ada yang bales, Bang, Arman yang dulu juga bukan Arman yang sekarang. Iya. Nah, tapi kalau pertandingannya lawan Oliveira, Iya. yang kalau pertandingan pertama ditai-taiin sama ini aja, Arman Sarukian sempat mau jatuh giletin begitu-begitu, apalagi Iya. ketemu Islam Makhachev. Iya, betul. Nggak bisa Islam Makhachev. Dan di Fight Week juga di video gue di YouTube, gue udah bilang bahwa kan banyak yang bilang ground ini dunianya si Oliveira. Arman nih harus main striking atau bagaimana. Terus kata gue enggak, justru Arman harus main gulat. Iya. Karena Oliveira nih, inilah kekurangannya orang Brazilian Jiu-Jitsu. Mereka tuh merasa nyaman di ground. Dia tuh nggak tahu kalau ini tuh udah dihitung per detik dapat poin si Arman gitu. Si Oliveira tuh nggak punya gulat ya, selain nggak punya gulat yang bagus, dia punya kebiasaan jiu-jitsu yang kayak gitu, yang dia tuh nggak apa-apa full guard gitu. Iya. Yang rangkul pakai kaki itu full guard gitu tuh dia ngerasa nggak apa-apa, gue nggak akan terancam, justru gue yang mengancam lawan. Tapi kalau bicara MMA itu udah dihitung per detiknya, 1, 2, 3, Betul. kamu tuh dikontrol gitu. Iya. Itu yang gue agak menyayangkan si orang Oliveira tuh itu. Dan di video gue kemarin di Radio Tempur gue udah bikin, walaupun gue prediksi Oliveira, gue bilang Arman bisa menang kalau dia pakai gulat, tapi gulat yang udah cari poin gitu, bukan cari finish. Karena kalau cari finish Iya. bisa kecolongan. Kayak waktu ground pun kan hampir kecolongan tangan. Tapi kalau main tempel, Oliveira tuh terlalu nyaman dia di bawah, dia nggak tahu kalau dia tuh lagi di posisi tidak menguntungkan. Gitu. Iya. Jadi ini sempat juga pernah diomongin sama, gue lupa antara si DC atau Joe Rogan ya. Jadi Iya. Brazilian Jiu-Jitsu itu tuh jangan salah kalau misalkan dia kan emang posisi nyaman dan dibilang itu adalah agresif full guard dibilangnya. Jadi full guardnya dia agresif itu bisa kelihatan gini mal. Jadi biasanya lu kalau misalkan di atas gitu, yang capek itu yang di bawah kan. Iya. Karena lu harus nahan berat badannya dia gimana. Nah itu sih kalau lu di bawah lu adalah Charles Oliveira ya, lu yang capek. Iya. Soalnya gimana, gue pengen mukul tapi nggak bisa. Lu Iya. harus ngelepasin diri, tapi sementara itu kakinya dia tuh selalu, kakinya dia antara, dia bisa butterfly itu ada jadi kayak membuat distance antara tubuh menggunakan ini tulang kering. Jadi diginin butterfly apa gimana yang ujung-ujungnya bisa jadi triangle choke. Iya. Bisa jadi apa kayak gitu. Jadi emang berat banget nih. Tapi kalau misalkan lu ngincer poin, lu nggak perlu mukul, lu di atas aja udah. Tempel aja. Selama apalagi tuh 3 ronde. Iya. Iya kan? Soalnya apa, kalau misalnya lu lawan Charles Oliveira paling lu bakal capek pas ronde kelima. Ronde kelima baru tuh kayak stamina udah kekupas kan, udah nggak ada lagi nih, jantung udah susah banget nih mompa. Baru tuh Oliveira sedangkan masih kayak Iya, karena santai-santai Oliveira aja. posisi full guard di bawah tadi itu ya. Iya. Jadi lebih secara ngambil nafas masih lebih enak dan nggak ada keharusan untuk dia mukul balik kan. Enggak, yang dia- capek kan jadi yang atas kayak. Iya, kardionya Oliveira kan gila banget nih. Nah, menjawab pertanyaan lu tadi, Iya. kalau gue ngeliatnya gini, bayangkan si Islam Makhachev itu lagi nonton pertandingan si Oliveira dan Arman Sarukian. Iya. Apapun yang dilakukan sama
sama si Oliveira, Islam tuh bakal dia ngelakuin gini, gue bisa counternya, gue bisa begini. Nah pas si ini Sarukian juga sama, dia kayak gini, take down gini dan ground pound, gue bisa counternya. Tapi kalau misalkan dua orang itu nonton pertandingan apapun, pertandingan Islam Makhachev yang apapun, dia bakal gini. Gue tahu sih dia bakal ngelakuin ini, tapi gimana caranya? Iya. Sekuat itu. Sekuat itu Islam mengalahkan Oliveira di ground game submission. Yang which is itu adalah kemampuannya dunianya Oliveira. Dunia si Oliveira itu kayak ngalahin kayak ngalahin McGregor dalam counter punching gitu loh. Iya. Bahkan kan Arman dibilangin gini kan, banyak komen bilang, gila Arman Oliveira ini kan udah ground game king lah dalam tanda kutip gitu ya. Diladenin kan sama Arman kan. Masa ini lu Arman Sarukian gokil juga groundnya dia diladenin loh sama Arman Sarukian. Nah itu tuh kan membuktikan bahwa ternyata dia udah persiapan untuk melawan Islam Makhachev nih. Tapi bener kata G, apapun itu nanti Islam Makhachev pasti bisa counter. Tapi kemampuannya Islam Makhachev belum tentu Arman Sarukian bisa counter. Karena kan dia mempelajari. Tapi kan Islam Makhachev jadi kayak enggak, gue tahu lu mau ngapain nih. Gue udah ada counternya nih. Lah lu kan gak pelajarin counternya gue. Dan apalagi faktor yang menurut gue bakal besar adalah jadi di interview si Arman dibilang kan lagi berandai-andai gitu kalau misalkan menang lawan Charles, kan dia sebenarnya targetnya lawan Charles itu pengen menang 1 ronde doang kan. Karena dia ngeliat Islam menang ronde 2, siapa yang lebih keren, siapa yang di ronde 1 menang gitu. Ya udah, jadi berandai-andai kalau kamu jadi juara kamu mau ngejar double champ juga nggak? Mau lawan siapa? Leon gitu. Dia bilang, "Enggak, saya kalau ngejar double champ saya ngejar berat turun bukan berat naik." Berarti dia naturalnya bukan berat yang besar gitu. Nah, Islam kan naturalnya besar. Kalau pas adu gulat pasti kerasa tuh sama si Arman. Gokil nih, badan King Kong juga nih. Gila, gue tuh gak bosen-bosen liatin waktu si Charles itu di submit sama Islam, cuman lihat punggungnya Islam pas lagi nyekek. Baki bro, demon back gitu. Demon back. Iya. Makanya jadi memang pertandingan itu yang Arman Sarukian sama Oliveira ini makin mengukuhkan bahwa Islam Makhachev itu belum ada yang bisa ngelawan. Itu aja sih. Jadi kayak statement yang kuat aja. Bahkan semua netizen setuju, yang luar negeri bahkan yang Indonesia, ini mah Islam Makhachev lagi ini mah. Kalau ngeliat pertandingan ini, cuma apa? Tadi pertanyaan lu ya tadi, bukan pertanyaan lu. Iya, pertanyaannya ini, pertanyaan Sardo. Cuman tadi tuh kita bahas soal gue lupa tadi bahas apa ya. Tapi intinya adalah pertandingan selanjutnya ini Max Holloway sama Justin Gaethje ini itu tuh jadi kayak grafik terus naik gitu loh. Yang misalnya pertandingan ini udah cukup seru ya. Ternyata secara hype-nya anjing ini bisa gak ya Holloway sama Gaethje ini naik. Ternyata hype-nya naik walaupun sebenarnya di Justin Gaethje sama Holloway kembali lagi soal yang tadi gue bilang kan mereka akrab banget ya di press conference terus sampai segala macam kayak teman saling muji bahkan. Saling muji. Gue pikir itu akan jadi masalah untuk pertandingan dan itu sebenarnya kalau lu perhatiin di ronde 1 tergambarkan tuh kayak santai-santai dulu kan cuma colongan satu tendangan terakhir dulu sebelum udahan dong darah keluar kan. Itu apa ya, si Max Holloway udah dari dulu punya senjata loncat duica gitu ya, loncat back kick gitu. Cuman udah dari dulu lawan si Volkanovski gini-gini. Cuman biasanya kebaran. Nah, gue aja kaget gitu waktu ngeliat si Gaethje mental terus tiba-tiba lah kok berdarah gitu kan. Karena biasanya tuh nendang badan aja buat ngusir orang gitu. Cuma kan Gaethje tuh kebiasaan, lihat nih kalau dia udah brawl gitu. Daknya nunduk banget gitu kan, udah kayak bener-bener petinju yang pengen ngelindungin upper body gitu kan. Nah bisa gitu pas ketendang ke hidungnya dan darah ngocor tuh patah langsung. Itu patah kayak itu bolong juga ya. Soalnya di sini nih ini gitu. Kenapa banyak yang bilang Justin Gaethje ini cocok jadi petarung, karena kasarnya dia tuh simple minded gitu, kayak bener-bener uga-buga aja. Jadi pas patah kan bener-bener yang dibenerin, kenapa dia nggak ada yang dia stres, aduh sakit gimana ini, bener-bener udah gue mau berantem terus dibenerin hidungnya, terus jadi napas lewat mulut kan, jadi gitu bener-bener lanjut berantem, kecolok mata dua-duanya lagi kiri kanan, tapi masih bertanding gitu. Itu udah gue kan ini orang udah ronde pertama kepleset, hidungnya patah, kedua matanya kecolok, tinggal ketendang di kontol aja udah lengkap banget nih. Iya, kasihan banget aja apesnya. Tapi ya itu makanya kan komennya adalah mereka Justin Gaethje itu true warrior saja, karena saking ya itu tadi dia udah gue mau bertanding aja mindset gue hari ini, walaupun yang tadi gue bilang di ronde 1 tuh kayak masih kayak
kayak adjustment Baca-baca, gitu loh, baca-baca. iya. Gue pikir kayak enggak lu, makanya lu jangan baik-baik lah berdua. Maksudnya udah iya. tampol dari awal aja. Jadi masih kayak main aman. Tapi begitu hidung udah ngocor, udah kecolok, wah udah tuh gamenya langsung ronde 3, 4, 5 kan udah langsung entertain semua kan. Sebenarnya di ronde pertama itu Justin Gage tuh udah ngeset levelnya, udah set barnya dengan cara low kicknya. Iya, Iya sebenarnya. Dia di low kick dan dia nge-low kick dan si Holloway tuh kaki bengkak sampai si Joe Rogan kan bilang look at the swollen. Ya, Ya, tapi of poker Holloway's face-nya si gitu. Max Holloway yang bikin Dan iya masih lincah-lincah kan. iya, Holloway poker face-nya lincah-lincah. mukanya juga. Jadi Gage ini mau terjang juga siapa tahu masih sehat gitu. Dan Iya. gue nggak paham, gue harus nontonin pertandingannya ulang soalnya gue nggak paham gini. Justin Gage itu nge-leg kick si Holloway itu keras, tapi kalau perhatiin Holloway itu nge-leg kick itu kayak oblique kick tapi pelan kan. Iya, kayak dia ngukur Iya. jarak aja. Dia cuma- Ini iya, masih ini masuk aja. Gue nggak apa? ngerti itu. Itu ini aja kayak dia tuh sebenarnya ngukur jarak sama sebenarnya dia tuh distraksi aja. Jadi Iya, kayak misalkan supaya pukulan atasnya bisa masuk nih. Atau dia mungkin ngebaca ketika si Justin mau masuk, momentumnya dihancurin Iya, digini, jadi Justin gak jadi Iya, masuk. Tapi Jadi yang bisa gue jadi keren gitu. dari Max Holloway di pertandingan tuh disiplinnya sih. Berapa kali kena pukulan clean, nggak yang, wih bisa nih. Nggak kayak gitu, Enggak. tetap biarin aja. Pukulan Biarin aja sampai 5 ronde. jedak, dia mundur sambil Iya. ini, dia muter lagi sambil dia gak dikasih tuh kombonya si Justin. Iya. Postingan terakhir gue di Radio Tempur kan bahas ini prediksi si Volkanovski. Iya. Si Volkanovski itu megang si Max Holloway. Walaupun banyak banget kan yang megang Justin Gage karena mikirnya ini naik kelas berat. Justin Iya. Gage pukulannya lebih keras. Iya, Kita tahu iya. Max Holloway kena pukul banyak banget gitu kan. Bakal hancur. Cuma si Volkanovski ngebelain si Max Holloway, dia bilang itu Max yang dulu. Max sekarang tuh nggak kayak gitu. Dia tuh ngegunain lebih banyak arsenal. Terus walaupun dia tahu dia terkenal sama dagunya, dia nggak Dia abuse. Dia dewasa gitu sekarang gitu. Iya. Jadi yang ini adalah Max Holloway yang lebih cerdas ya. Iya. Kalau lu lihat pertandingan Max terpojok Holloway yang gitu kan. dulu-dulu tuh, Iya. sekarang tuh lebih cerdas loh. Iya, dia tahu pas ini orang udah tinggal mayat doang baru nih 10 detik terakhir. Iya. Dan dia bayangin pertandingan sebelumnya kita dikasih tontonan luar biasa soal submisi, soal ground and pound kayak Oh, gitu-gitu. iya. Ini pertandingan nggak ada submisi sama sekali. 5 ronde. 5 ronde tampol-tampolan aja, tendang tampol, tendang Clinch aja tampol. gak ada bang, clinch aja dan gak ada. dan hidung tapi hidung patahnya si GJ itu adalah alasan kenapa dia setelah itu ronde 2 ronde 3 itu dia selalu melakukan overguard deh kalau nggak salah, over extensive guard. Jadi pokoknya kalau ada pukulan kepala dia langsung begini dan dia ngebalikin. Lu Iya, sadar iya, nggak? iya. Lu perhatiin nggak? Oh. Jadi kalau misalkan biasanya kan kalau pukulan kan dia gini aja udah nih. Nah dia sampai gini sambil ini sampai badannya tuh bener-bener nggak menghadap ke dia. Itu apa maksudnya? Dilindungin. Gue nggak tahu apakah itu karena kesakitan banget atau untuk mencegah dokter stoppage. Iya. Karena kalau lu berdarah bisa di aja. hidung, lu tuh berdarah di ini dan sempet siapa ya? Kalau nggak salah si Joe Rogan bilang itu darahnya tuh keluar dari mulut tuh. Jadi dia tuh udah susah banget nafas. Soalnya kan darahnya keluar lewat hidung nih. Terus kalau berhenti keluar mana dong? Ke mulut. Jadi dia bisa jadi gua asumsikan ya. Dia sambil tarung tuh dia nelanin darah terus. Bete banget. Kebayang gak lu? Bete banget. Tapi tetap bertahan 5 ronde Iya, dengan bertahan tensi dia. tinggi ya. Itu makanya gue setuju dengan post fight interviewnya Max Holloway. Si Justin Iya. Gage itu true BMF karena Iya. nothing to gain everything to lose. Iya. Justin Gage menang apa sih kalau menang pertandingan ini ya kan? Heeh. Pertahanin sabuk yang gak ada rankingnya itu. Iya. Ya kan? Hak lawan Islam udah dari dulu sebenarnya dia punya hak lawan Islam. Makanya bener-bener true BMF gitu si Justin Gage itu. Iya dia bilang shout out to big applause to Ya, ini apa Justin pokoknya Gage. gitu-gitulah Justin Gage karena ini emang bener-bener ini true bad motherfucker. Iya, tapi itu bener-bener 10 detik terakhir itu bakal dikenang sampai berpuluh-puluh tahun ke depan sebagai salah satu sequence terbaik di UFC. gladiator Iya. era modern ini. Dan yang penonton yang ini teman-teman dan kalian nggak nyangka juga adalah karena pertandingan ini gua save untuk jinglenya. anjing masih ada jingle di menit 1 jam. Gila di 1 jam ada jingle. Iya, Gila. kita tidak membuka ini dengan- Iya, lupa gua juga. Gue Iya, kayak iya, diam-diam iya. semoga gak ada yang nyadar. Iya, Semoga ada yang iya. nyadar. Iya, iya. Ada jinglenya ada? Ada dong. Oh, coba aja, kasih. Dari lagu Betawi. Oh, lagu Betawi, Sidul nih. Tendangan si Justin Gage, Wow. tapi dikalahin sama Holloway. Holloway manggil Ilya Tupuria.
Lia Topuria dipanggil kan? Dipanggil ya. Di call out. Udah begitu doang. Udah. Tanggung banget bang, kirain ada syair keempat ya bang. Enggak ada yang keempatnya, gue bingung. Pantesan disuruh skip terus sama netizen. Penurunan jokesnya tuh dari jingle ke jingle mulai berkurang ya. Tapi yang lucu itu ya ini reaksi ini doang. Anjing emang. Gak tahu. Tapi semoga jinglenya G jadi meme ya, seperti meme-nya Mike Soloway pas nunjuk-nunjuk ini. Gue baca di Twitter tadi dia bilang gini apa? Jangan pernah apa? Gue pokoknya kalau ada tanda begini, Soloway begini, udah hindarin. Biar dia pukul-pukulan sendiri. Iya, biar dia pukul-pukulan sama diri. Pokoknya ada meme-nya gitu deh di Twitter. Jadi jangan pernah maju ketika Mike Soloway gini. Pokoknya jangan deh gitu. Itu bener-bener puitis banget sih. Perebutan BMF. Terus bener-bener bayangin seorang fighter yang unggul 4-1, dia ngasih kesempatan buat lawannya gitu kan. Kita gambling di sini, kita bener-bener adu pukul. Dan si Justin kan matinya bener-bener 0-0-0-1 kan. Dan lo harus tahu yang diginiin itu Justin Gaethje. Iya. Paham gak sih? Maksudnya iya bener, nyali banget seorang Justin Gaethje Justin Gaethje yang diginiin loh. Iya. Kan dia awalnya gini dulu. Awalnya kan mereka di samping, tapi kata Mike Soloway ke tengah dong. Iya. Awalnya gitu dulu. Si Justin dulu kan pas wasit kan udah gini tuh, tanda 10 detik terakhir. Si Justin kan sempet rolling thunder dulu kan kayak orang gila. Iya, rolling thunder gitu. Sini. Enggak maju dulu, maju ke sini ke tengah dong, ke tengah. Justinnya juga udah tinggal mayat juga masih mau maju aja kan. Iya. Itu kan Korean Zombie juga kalahnya gitu karena brawl. Jadi intinya adalah jangan pernah lu brawl sama Mike Soloway. Tapi asli sih kalau dipikir-pikir berarti bener istilah best boxer tuh. Iya. Kalau brawling sama seorang Justin Gaethje udah pasti. Dan ini bayangin se-chaos itu bisa dapat pukulan clean kayak gitu kan. Dan ini mengingat ucapannya Floyd Mayweather waktu ngomong sama Conor McGregor, boxer yang terbaik itu bukanlah boxer yang bisa mukul-mukul doang, tapi boxer yang bisa menerima pukulan yang sama dengan pukulan yang dilontarkan kayak gitu. Nah, ini gue yakin kayaknya si cornernya si Max Holloway ya udah gini nih, jangan nunjuk. Dia tunjuk sama Max Holloway dong. Dan dia bilang, Max, lu udah menang, jangan gini ya. 4-1. Iya, ini Justin Gaethje lu jangan tapi gini. Tapi hadiahnya gokil, $600,000 dia. Dan dia menang. Dia kan dapat performance of the night sama fight of the night, $600,000. Itu baru bonus doang, belum gaji tandingnya. Iya, dan itu gua kira Arman Tsarukyan sama Oliveira kita pikir kan, ternyata Mike Soloway sama ini. Dan itu kita di episode sebelumnya bahas soal yang kayaknya yang paling ditunggu Mike Soloway Justin Gaethje beneran ya. Beneran jadi fight of the night, performance of the night. Dan menariknya Topuria ada di arena gitu kan, langsung disorot celengak-celenguknya. Pas di call out. Iyalah, dan dia lihat lah pasti dengan kemampuan kayak gitu. Ini bayangin loh, ini dia menang ronde 5 001 KO seorang Justin Gaethje. Nggak mungkin nggak goyah imannya Topuria pasti. Wah, apa gua ya kan meme-nya pada kayak gitu. Postingan Instagram si Topuria selanjutnya bakal gini. Baik Volkanovski, saya menerima tantangan rematch, saya akan lawan Volkanovski. Iya. Asal jangan dia. Iya. Soalnya pas reaksi tuh semuanya kan sampingnya Israel Desanya tuh sampingnya ada siapa lagi. Semua seneng cuma dia doang yang pucat mukanya. Iya makanya. Kamera masih ngeliatin gue jadi baru gitu. Ada kali berapa 3 detik ya dia gitu. Iya. Nggak sadar baru dia shadow boxing tapi udah ganti kamera. Soalnya ya gue bisa ngebayangin sih kalau gue jadi lihat Topuria ya gue pasti takut soalnya gini. Lu lihat 5 ronde itu Justin Gaethje mukul ditepis aja bunyinya gini ceplak itu ditepis ya. Dan si Holloway itu berkali-kali kena wantunya si Gaethje. Iya. Berkali-kali kena dan clean ya. Clean dan sampai gini tapi tetap aja begini. Tapi rekor akhirnya sepanjang karirnya setelah berbelas-belas tahun di MMA, setelah berbelas tahun baku tumbuk. Ini untuk pertama kalinya Mike Holloway ke knockdown. Iya. Knockdownnya pun knockdown singkat gitu doang kan. Fight interviewnya juga bagus. Bagus banget. Dan ya. I'm him. Dan ini sebelum masuk kan dia pakai jaket Gear 5 Luffy. Oh iya Luffy. Bayangin dia One Piece sampai seorang Dimas editor aja sudah suka banget sama Mike Holloway. Ini alasan dia Gue mau get Lingen tuh waktu terakhir tuh. Iya. Dan yang kocaknya adalah pas sebelum pertandingan itu tuh kan ada beberapa cuplikan Max Holloway. Terus ada ini kayak tolol gitu kayak anjir history repeats itself ya. Jadi Max Holloway waktu lawan Korean Zombie kan Max Holloway nggak sampai gini. Tapi Korean Zombie kan secara
secara implisit ya. Dia kan juga sama tuh ronde ketiga dia kayak ayo udah iya, bro juga gitu. Dan itu apa dulu kan gue inget waktu awal-awal episode ini gue bahas gue suka UFC gara-gara istilah desanya wibu. Dia pakai gear 5. Wah, langsung follow away. Memang apalagi kita nonton langsung kayak Singapura. Wah, gue langsung yang anjing nih orang, tapi saya udah tua aja sih ya. Tapi yang apa yang gue kurang dari Max Holloway di pertandingan barusan tuh ini doang. Kalau kata gue celananya kurang aja. Itu kan cara sengaja. Iya, maksudnya temanya kan tema Hawaii kan. Iya. Bunga-bunga kayak boxer bang ini. Iya, bunga-bunganya kayak bunga-bunga apa ya? Iya, kayak boxer gitu. Bunga-bunga cicadas gitu. Apa ya? Iya. Bunga Bandung gitu. Gua ngeliat kayak ini kembang-kembang. apa Hawaii apa kek gitu. Iya. Minimal rumbai-rumbai jadi pas dia bilang hula-hula gitu. Atau apa? Graffiti Maui-nya gitu kan. Iya. Tapi ternyata di ACC ya. Maksudnya lu pengen celana Hawaii. Oke, gue bikinin deh. Ya kan yang dapat celana khusus Max Hawaii terus si Justin, tapi biasa banget itu kan. Iya. Niatnya pengen kelihatan tema Amerika tapi hitam putih ya mana yang lihat gitu. Sama si ini Zhang Weili Cina gitu. Warna merah. Sugison? Ya, maksudnya di pertandingan ini. Oh, di pertandingan UFC 300. Kayaknya ke depan bakal lebih banyak tuh modifikasi. Si Conor McGregor kan minta celananya modifikasi duit katanya. Oh, berarti gitu ya. On Chandler. Dan ini apa serunya tadi kan kalau submisi ini boxing tuh banyak kayak wah. Jadi penonton tuh kayak wow. Terus dia lihat cepet wow, ada gitu-gitu aja selama pertandingan tuh reaksi itunya seru banget ya. Di pertandingan ini kedengeran banget soalnya. Di pertandingan ini waktu gue nonton itu kan gue nonton di ruang kerja gue soalnya kan mertua gue datang. Iya. Adik ipar gue juga datang kan. Jadi ya biar fokus aja deh gue ke bawah. Bul aku ke bawah ya ke kantor ya nonton dia. Itu Kiku berkali-kali ke bawah. Kenapa? Iya bang seru banget. Kenapa? Iya seru banget ya. Ya jadi itu performance of the night. Kalau ajak nonton bareng bang sekeluarga bang. Wih, Max Holloway kita nonton ini. Berdarah-darah gitu ya. Tapi itu Max Holloway dan itu udah di 2 pertandingan ini yang kan karena di episode sebelum kita bahas juga ini adalah pertandingan itu tunggu ternyata benar walaupun Zhang Weili sama Yan ini oke juga nih Yan ini cukup oke untuk pertandingan. Terlalu dominan sih Yan Xiaonan. Walaupun highlightnya adalah sebenarnya dia pingsan di awal ya. Iya ronde 1 udah mati. Waktu dibangunin kan dia sampai nggak tahu dia di mana. Iya udah gitu. Udah skip. Tapi ternyata masih ya itu tadi kembali lagi profesional dan ini kelas atas kan. Udah kelas atas. Nggak ngaruh. Habis itu tensi tetap tinggi kok. Tetap dia ada berapa kali bikin jatuh Zhang Weili kan. Karena si Zhang Weili tangan. Jadi kan kalau kita nyekek orang itu kan benar-benar semua otot kita tuh kita keluarin di tangan. Jadi draining. Pas udah draining udah mukul tuh nggak ada tenaga. Iya jadinya jatuh. Jadi habis tangannya si Zhang Weili. Dan itu makanya kan kalau udah tingkat tinggi yang 5 besar ke atas ini udah beda dah. Pokoknya gue pikir kelar nih Yan nih udah karena udah pingsan gitu. Ternyata enggak. Ronde masih tetap tensi tinggi, jatuh berapa kali Zhang Weili gitu-gitu kan. Tapi walaupun ya tetap menang lah Zhang Weili ya secara kualitas tetap Zhang Weili sebagai juara ya. Tapi ada yang di highlight apalagi itu aja Zhang Weili apa sih? Emang udah waktunya ngejar double champ sih dia. Iya, udah. Dominan dia. Emang jago banget sih ini orang. Emang jago banget sih. Gitu ya, tapi ya itu yang yang di highlight gini. Apa itu? Dia sama kayak Charles Oliveira ya. Dia nih dicintai walaupun gak bisa bahasa Inggris gitu kan. Iya. Di post interviewnya dia ngomong kayak gini everyone thank you for liking this Chinese girl pada gitu cuma kan terus baru dia ngomong lewat translatornya saya mengundang kalian untuk datang ke Cina. Di Cina makanannya enak, tempat wisatanya enak, gini-gini baru semuanya komunisme kapitalisme emang benar-benar rival banget emang China. Silakan kunjungi negara kami terbuka lebar, makanannya enak nih. Ayo makan untuk yang berapa tahun lalu ada COVID tuh sekarang udah bersih kok. Iya itu lucu banget. Itu highlightnya malah itu ya. Dan itu sejarah juga pertandingan ini China ketemu China sebenarnya. Iya. Itu jadi sejarah juga di sepanjang karir UFC ini baru pertama kali China ketemu China. Asia pula lagi gitu kan. Jadi ini pertama kali dan itu main event. Nah, kalau main eventnya sebenarnya enggak banyak komentar sih gua. Orang begitu doang aja. Sebenarnya ada yang gua komentarin jadi dari ini. Kan gua bilang sama Jamal Hill. Entrance-nya lebih seru kan yang yang si Pereira gini-gini, si Jamal Hill mau keluar ini kan oktagon tapi dilarang sama petugas. Terus waktu ditembak itu ada kamera tuh yang nyoron ke si Jamal Hill. Iya terus ngindurin Israel kan matahin panah. Cuma yang gue highlight adalah ngelawan Pereira
apa ya? Si Jamal Hill nih sebenarnya kan beres pertandingan dia langsung ngomong tuh yang dibilang apa? Buat yang masih peduli sama gue mau kasih tau gue nggak apa-apa. Ini emang dunia kita emang kayak gini. Ada yang namanya kecolongan gitu. Karena gue ngerasa itu emang beneran kecolongan. Mereka berdua belum saling ngasih skill mereka sama-sama karena gini. Ngelawan seorang Alex Pereira yang tangannya itu sekali sentuh orang bisa mati. Itu tuh nggak boleh ada lengah sedikit pun. Jadi waktu dia ketendangan kemaluan terus si Herbdin mau ngantiin, si Alex Pereira gini kan? Iya. Matanya tuh masih pengen bunuh si Hill Jamal gitu. Hill, ya. Tapi si Jamal Hill kan enggak yang lanjut oke, tos tangan. Udah lepas itu fokusnya. Udah langsung one two unik juga kan. Gue pikir karena sama-sama southpaw bakal bentrok, si Pereira jadi nggak bisa lebih aktif leg kicknya, tangan kirinya gue bingung masuknya gimana, sama-sama southpaw tuh pura-pura one two gitu kan, one two tuh long uppercut gitu kiri. sih. Uppercut atau hook sih? Hook itu kayaknya hook deh. Uppercut dia. Uppercut ya? Uppercut ya? Iya, jadi waktu tangan pertama ternyata cuma lead doang, si Jamal Hill yang nge-parry, mukanya sampai kaget gitu kan. Anjir apaan ini gitu kan. Langsung pingsan. Makanya kalau menurut gue bener-bener split second aja lepas fokus udah hilang. Si Herbdin kan nyamperin Pereira jangan matanya tuh masih pengen gak patah bener-bener iya. kayak dia cuman kan itu gini, itu adalah tendangannya dari Jamal Hill ya, bukan tendangan orang-orang biasa yang pas dia kena protektor aja cetak gitu iya bunyi. Dan dia nepok dulu kan, dia nepok tak ngasih tahu kalau misalkan kena groin nih. Iya, tapi nggak apa-apa, pas Herbdin masuk nih. Iya, tapi kan si Jamal Hill enggak kan, si Jamal Hill malah dia ngeliat lanjut oke, tos tangan. Udah. Kalau udah kayak gitu nggak bisa lawan Alex Pereira, harus bener-bener laser fokus terus. Gila dingin banget bro, itu kayak cyborg. Gue yakin itu bukan orang. Iya. Dia kalau dipukul gitu matanya merah gitu, Terminator. Gila serem banget Pereira. Gue di fight weeknya si Alex Pereira sempet bahas juga, bahas tentang bloodline-nya. Jadi si Alex Pereira tuh bilang dia tuh keturunan langsung raja-raja suku ininya. Oh iya gitu. Makanya pakai itu ya, make-upnya itu. Cuma kan pas di ini terlalu nggak relevan dan terlalu panjang ntar kisahnya gitu kan, udah bahas teknis aja gue bilang gitu. Dia bener-bener setelah ngeliat itu bener ini emang dia garis darah keluarganya emang darah petarung semua itu. Iya. Dan yang menarik Pereira tuh gini kan, orang-orang kan pada lu tau gak sih yang low kick challenge itu, yang leg kick challenge. Iya. Nah itu kan terinspirasi kan gara-gara ngelihat beberapa petarung kayak Sugar Sean, terus habis itu siapa lagi tuh yang kena leg kick banyak banget, terus penasaran kayak gimana sih. Dan yang terkenalnya adalah leg kicknya Pereira lakukan ke DC. Nah yang dia bilang kayak ini sekarang 10% ya gitu, terus sakit gitu. Nah lu perhatiin deh di awal round ini si Pereira itu kan low kicknya dia pakai lead ya, bukan pakai tendangan belakangan, pakai lead. Tarik dulu tendang. Terus kayak unik kan, kayaknya pelan deh. Kita ngeliat gitu kan, kayak pelan deh. Pas pertama gitu kena. Nah yang pas kedua itu si Jamal Hill-nya mundur kan. Iya. Terus tiba-tiba untuk tendangan yang kayak motionnya pelan gitu, si Pereira tuh sampai yang kayak ngeplanting gitu loh. Iya. Kayak set gitu, jadi kayak sama dia dikait deh. Iya. Tendangan Kan Pereira tuh bener-bener ngait. buat di dalam. Buat di dalam biar betis yang kena. Biar sarafnya itu. Iya. Langsung ngincar itu. Memang kayaknya keahlian dia leg kicknya juga Israel Adesanya kan kena begitu. Makanya puitis banget yang dia bilang, yang postingan, andaikan Israel Adesanya tuh nggak ngomong di tahun 2018 di interview yang dia ngomong itu Alex Pereira tuh seumur hidupnya dia bakal tinggal di bar ngomong ke teman-temannya sambil mabok. Tuh lihat Israel Adesanya, saya pernah nih menang lawan orang ini. Andaikan Israel gak pernah ngomong kayak gitu, gak akan terjadi nih kisah ini. Alex Pereira yang dia lagi kan kerja di bengkel ban kan dia. Di bengkel ban, sudah ngeliat interview tuh anjing panas langsung. Mana debutnya dia sempet kalah dulu kan, tapi dia nggak yang kayaknya MMA bukan buat gue deh. Dia langsung berguru ke Glover Teixeira. Baru sampai dibilang ini kan, Israel Adesanya just created his own Baba Yaga. Iya. Dia benar dicari. Terus ironisnya adalah si Israel Adesanya kayak menjadi apa yang diucapin. Israel Adesanya bakal selama jadi orang yang nunjuk Alex Pereira terus bilang, nih saya pernah menang lawan orang ini sekali. Gitu kan jadinya. Iya benar-benar. Makanya ironis banget. Dan makin ironis ketika Alex Pereira misalkan maju lagi ke heavyweight, terus dia habis itu jadi orang pertama sepanjang sejarah di 3 divisi naik terus dapat gelar juara. Dia kan udah yang 2 ini aja udah sejarah kan di histori Israel UFC. aja nggak berhasil kan ngalahin Jan Blachowicz. Iya makanya. Ini jadi juara dan mempertahankan sabuk.
Iya makanya dan menghentikan kutukan John Jones Iya, dan kutukan Drake. Kutukan radio temurnya ini lanjut. Iya masih ada makanya jadi memang benar-benar kalau dia naik ke heavyweight kan dia ada ngomong di UFC yang mau Brazil sebenarnya dia mau heavyweight kan dia mau langsung naik ke heavyweight gimana ya Thomas Pinal gitu. Iya jadi Israel Adesanya jadi orang yang tadi kita bahas itu plus dia akan malu seumur hidup karena ini benar-benar orang yang wah gak ada seumur UFC ini udah pak orang ini satu-satunya kayak kalau dia menang lawan Aspinall. Makanya kan bete banget kan muka si Israel waktu disorot kamera kayak Jer. Iya. Oh, ini orang bahaya. Katanya Alex Pereira tuh sengaja kayak gini tuh pengen ke depan si Israel kan yang nih. Oh yang begini. Oh pantesan gue kira kayak si Khabi itu. Ya. Kabilem. Iya Kabilem. Tapi ya gitu. Tapi itu ke Israel Adesanya rencana tuh ya. Si Israel kan waktu beres KO-in si Alex Pereira kan nyari anak ya kan. Mana anaknya? Oh itu. Iya. Lalu lu tau gak kenapa alasan itu? Karena dulu pernah kan si anaknya kayak gitu. Jadi anaknya juga sengak. Iya makanya dia bilang gak ada lah di bawah umur biar diajarin sama gue kan. Iya. I'm petty. Iya dan Alex Pereira tuh mecahin rekornya siapa yang Nganu ya? Apa sih yang pukulan paling kuat? Siapa sih? Nah sebenarnya siapa sih? Iya enggak Francis Ngannou di Ngannou. 120.000 gitu kan. Nah si Alex Pereira 190.000. Cuma awalnya kan namanya power cube kayak mesin yang di time zone gitu sebenarnya kan formulanya bisa nggak pasti bisa karena sudutnya bukan berarti pukulan beneran kuat siapa tahu karena sudutnya berbeda karena si Joe Pyfer itu 134 ngelebihin Francis Ngannou. Joe Pyfer ini siapa masuk ranking middleweight aja nggak masuk kalah kemarin lawan si Jack Hermanson jualannya itu kan dia adalah pemegang rekor pukulan lebih kuat ini. Mana ada si Jack Hermanson kena pukul goyang aja enggak gitu kan kayak sebenarnya beneran di sudut cuma kalau 190.000 emang beneran kayak si Alex Pereira nih. Beneran ya. Hook kirinya emang tangan kirinya emang bahaya banget dari neraka itu tangan kirinya. Ya tinggal kalau misalkan nanti jadi ketemu Aspinall aja soalnya kalau heavyweight kan udah monster semua ini. Pukulannya udah bukan pukulan buaset itu mah heavyweight ini udah. Lihatnya waktu lawan Sergey kan? Iya. Pukul di sini aja langsung tidur. Iya. Dan ini pernah diomongin juga ini si Alex Pereira ini termasuk fighter yang anomali. Soalnya banyak fighter itu ngerasa kalau power itu bisa didapat dari tubuh yang fleksibel. Jadi makanya kalau misalkan kayak shadow boxing tuh kayak lu lihat kayak tarian gitu kan kayak fleksibel. Lu lihat deh shadow boxing Pereira. Itu banget. Kaku. Selalu kaku dia. Tapi entah kenapa kuat banget. Iya. Kayak mesin robot gitu, kayak mekaniknya gitu. Memang gila sih. Tapi memang makanya karena ini yang terakhir juga dan itu pertandingan terakhir lah ya di UFC 300. Ini pembahasan ini sebelum kita udahan. Kalau menurut lu berdua dia mending gimana nih langsung heavyweight aja ngejar histori sepanjang sejarah aja ngejar rekor nggak pernah dilakukan oleh fighter lain heavyweight ketemu Aspinall atau dia lawan Magomed Ankalaev dulu soalnya kalau Magomed gue takutnya kalah kalau misalkan Pereira kalah lawan Magomed Ankalaev udah nggak ada yang bisa ngalahin rekor itu nggak ada yang bisa mecahin rekor sayang ya iya soalnya banyak yang bilang udah nggak usah Ankalaev udah nggak usah diladenin langsung aja langsung heavyweight kejar kan dia mengincar yang Brazil kan langsung heavyweight Aspinall udah menang kalau bisa menang lawan Aspinall udah cuman kalau lawan Aspinall jadi perebutan sabuk interim masa sabuk interim sabuk nunggu direbutin kan aneh tapi kan gitu. Harus sabuk John Jones. Dia megangnya itu sih. Kan minimal dia megangnya itu kan sejarahnya itu yang mau diukir tuh masalah dia menang di light heavyweight setiap naik kelas itu dia menang terus gitu. Dapat gelar lah minimal dapat gelar. Itunya aja kan yang diincar sebenarnya kan. Sejarah itu doang. Makanya kalau nungguin John Jones pasti si Alex Pereira udah ditodong, woi lawan gue dong jangan diem aja gitu kan. Iya. Kalau kata gue kayaknya sih bakal lawan Magomed Ankalaev dulu sih. Itu dulu ya? Iya Magomed Ankalaev buset udah berapa kali dicuekin sama UFC. Dikasih lawan Jan Blachowicz seri dicuekin. Diaduin nama Johnny Walker kemarin udah menang tapi Ramadan jadi nggak ini kayak kasian ya berarti harus kalau menurut lu ketemu aja dulu sama Magomed. Tapi kalau misalkan istilah Magomed Ankalaev pun tidak sesempurna itu karena kan kita bicara kecolongan ya. Magomed Ankalaev yang Dewa Gulat aja kecolongan lawan Paul Craig kan. Oh iya. Di detik 0001 di triangle choke gitu kan. Ini kecolongan submisi. Probabilitas kecolongan pukulan kan lebih tinggi daripada kecolongan submisi. Bisa aja mau sekuat Ankalaev namanya udah kecolongan Pereira, gue yakin tidur gitu. Apalagi Pereira kalau tangannya seorang gitu Ankalaev dikalahin Pereira udah nggak ada yang bakal bantah lagi. Iya, baru bisa kita maju ke ini ya. Kalau lu kalau gua ini malah ke heavyweight gua. Ngejar story. Soalnya karena ini momennya ya. Karena ini momennya satu dan yang kedua karena emang udah bakatnya si Pereira
Pereira itu adalah fighter dengan tubuh yang gede Oh iya, itu banget. nggak masuk akal tuh. Dia bisa turun ke middleweight tuh nggak masuk akal. Iya itu Dia gak masuk bisa. akal. Nggak masuk akal. Demi ketemu Israel Iya, Adesanya dan mungkin. ya. anehnya tiap weekend tuh nggak yang kayak orang sekarat gitu kan. Enggak, Iya. enggak. Tetep aja gini cama aja udah gitu. Iya. Itu Dia nggak masuk adalah akal. maksudnya kayak gini. Kita bisa ngelihat ketika McGregor dia naik berat, Iya. itu dia ketemu sama Nate Diaz, itu kan gede, jomplang banget kan. Oh iya. Sterling yang kita lihat di foto kayak berotot gitu aja pas depan-depanan sama Qatar. Wih kerdil juga Sterling gitu kan. Ternyata Iya. kan makanya ini menurut gua tubuhnya si Iya. gua ngelihat Alex Pereira tadi ya, itu kayak gua ngelihat manusia yang emang udah ditakdirkan untuk berantem. Iya betul. Udah, lu nggak bakal bisa ngelihat Alex Pereira tubuh seperti itu terus dia jadi stand up komedian, nggak bakal bisa. Atau dia jadi YouTuber, kan nggak. Ketawanya takut semua penontonnya. Enggak, dia ketika dibikin sama Tuhan tuh malaikat bilang, "Oh iya dia tarung nih kayaknya nih." Gitu udah, iya jadi petarung ini orang. Jadi dengan tubuh seperti itu, dengan metabolisme seperti itu karena susah banget kan untuk nurunin berat badan, genetik gitu. naikin lagi. Iya, udah mendingan lu hajar dulu aja sabuk interim, udah deh. Habis Iya. itu mau tiba-tiba John Jones boleh deh gua kayaknya untuk pertarungan terakhir gue coba deh gue lawan lu. Alex Pereira Gitu, iya. gitu. Wih bisa juga ya. John Jones jadi panas gitu ya. Iya, tapi ini menurut gue ini adalah dua skenario, dua jawaban gue sama Sardo nih adalah dua jawaban yang terbaik yang kayak nih Pereira emang bermilih yang mana ya gue ya gitu. Iya makanya Atau kalau udah ngikutin jalurnya si Bang G udah jadi menang interim heavyweight terus gue ngapain lagi ya? Udah gue balik ke middle gue matiin si Israel. Turun lagi saking kesel lah gitu ya. Si Esa kayak duduk di bar, si anjing dia turun lagi dong. ya itu terus sih. Tapi memang itu yang dari Sardo dari G itu. Nah dari kalian netizen yang nonton silakan komen di bawah enaknya sarannya untuk Alex Pereira seperti apa. Dan nanti mungkin di episode selanjutnya baru kita bahas Dustin Poirier karena bayangin kita ini rekor kita paling panjang 1 jam 25 menit loh. Ya, bro. Kalau kita Kalau yang bahas di main sini- event doang. Iya, yang UFC detail, 300 iya. detail loh gitu. Iya. Jadi tadinya kalau mau bahas McGregor nanti soal lawan Chandler terus Dustin Poirier, Sean Strickland gitu-gitu, kayaknya nanti memang di next episode kita akan bahas itu karena memang bahkan di grup Telegram gue tuh sempat mau bilang kayaknya agenda kita pernobaran kita ini kayaknya padat deh. Karena seru semua gitu. Maksudnya kayak gak bisa ditinggal. Ya mungkin 301 bisa lah kita banyak ke toilet gitu. Kita 300 aja tadi aja udah bilang kenapa gak ada nobar sih dengan pertandingan kayak gini. Iya. Mungkin 301 bisa jeda. Tapi nggak tahu intinya adalah masih banyak agenda kita kayaknya Dana White ini lagi kan banyak yang komen Dana White is cooking. Iya, Jadi kayak iya, lagi ngeramu deh. lagi ngeramu nih. Siapa lagi nih? Siapa lagi nih gua call nih gitu. Jose Aldo comeback aja belum kita bahas. Udah ya kita bahas ya Jose Aldo. Belum kita bahas kan. Makanya nanti di next episodenya kita akan lebih banyak lagi. UFC 300 memang seru banget. Makanya panjang ini episode terpanjang kita sepanjang kita rekaman podcast. Dan jangan lupa komen di bawah ada satu yang bilang juga Bang, kalau daripada ngundang followers ke sini mendingan mereka ngirim video kita putarin kita tonton aja. Mereka mau nanya apa sih ke kita atau enggak mau ada masukan apa sih. Nah, itu boleh. Cuma tuh nanti kita ini nanti gua kasih pas ini tayang gua kasih link grup Telegram supaya bisa join. Nanti mungkin ngirimnya di Telegram aja. Ada yang mau ngasih ini enggak masukan atau enggak ngasih pertanyaan atau ngasih pendapat aja lah gitu. Dan thank you udah nonton episode kali ini. Pokoknya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Pasti masih seru-seru banget UFC. Gokil.